Hai, malam semuanya. Suara gue aman gak Malam. nih? Malam. Aman dong. Oke, aman ya. Oke. Yang kadang gak aman tuh suaminya. Halo. Oke, well, aman, Mas Faris. Teman sedikit kurang kencang gitu aja sih. Kalau amannya aman. Dedi udah paling full ini. Aduh, ini Udah paling full padahal ya. lagi? Biasanya Shortcutnya kencang ini. suara Mas Faris. Sedikit kecil banget gitu. Oke, well, Shortcutnya kita lagi bermasalah kayaknya. nggak apa-apa, sambil di ini kita mulai aja karena Pak D udah bilang suruh mulai kan. Nah, perintah Pak D. Kenapa? Apa urusannya sama gua? Nggak ada urusannya sama gua. Well, kita datang di acara podcast Cek. Mas Jelas bertanya, musisi menjawab. Welcome para viewers, para fans kita, para penggemar kita yang baik hati, yang udah menunggu dari tadi. Kapan dimulai. Nah, akhirnya kita masuk ke acara podcast Mas bertanya, musisi menjawab. Dengan narasumber kita malam ini, bintang tamu kita yang boleh dibilang fenomenal ya. Dari band besar juga, yaitu Mas Ibang Elemen atau Mas Bani Elemen. Ya, kasih aplaus dong buat Mas Ibang. Boleh open cam, monggo. Hai Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas, apa kabar? Sama Teteh. Ini pada Bogor semua ya? Iya di Bogor. Mas Ibang juga di Bogor ya? Aku manggilnya Bangi atau Ibang juga nih? Pernah di Bogor, sekarang di Jakarta. Oke siap. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Ajule. Haris. Ya, halo. Bang Ibang. Hai, Gimana? udah. Sambil nunggu Mas Faris nih tadi kita mulai ya. Oke, Aman ya? Mas. Masih kecil? Udah. Masih kecil suaranya, tapi oke lah. Kita mulai ya. Ya. Mas Ibang, boleh ya kita mulai nih, teman-teman di bawah, para viewers, fan-fan Mas Ibang juga. Aku rasa udah pada di sini juga ya, standby ya. Yang udah nunggu-nunggu dari kemarin. Dan saya perkenalin dulu nih Mas Ibang, ada host kita udah mungkin tahu ya, si Bang Vin Feather. Kasih aplaus dulu dong buat hostnya. Gitu. Yang punya acara nih, Anjay. yang punya rumah gitu ya. Anjay. Terus ada Mas Faris TikTok. Beliau ini juga punya karya lah ya, musisi juga. Nah, yang paling sepuh, jadi sesepuh kita di sini adalah Mas Apa sih? Jule. Peres. Mas Jule ini ya, emang lo sepuh. Jadi Mas Jule ini sebenarnya Anjay. adalah ex music director dari radio ternama di Surabaya, Mas Ibang. Kalau Mas Ibang pernah dengar radio tersebut, cari tahu sendiri deh siapa sih Mas Tentunya dia Jule udah itu. tahu semua musisi, apa 90% tahu dengan legend yang satu Siapalah. ini. Ya. Iya, nggak mungkin lah nggak terkenal. Nah, saya sendiri Dian sebagai co-host di sini, saya juga penyanyi lah intinya gitu ya, anak musik juga. Tuh. Nah, sebelum kita lanjut acara ini, boleh dong Mas Ibang ada prolog dulu dari Mas Ibang, atau Mas Bangi ya, biasanya gue taunya Mas Bangi gitu. Mas Ibang cerita dong awal-awal kenapa lo gabung di grup band ini gitu, dan fenomenal apa sih kisah lo Mas pada saat sempat keluar juga dan akhirnya gabung lagi gitu. Monggo, jadi tempat dipersilakan. Awal-awal perjalanan Nggak lo mungkin seperti apa? gini, mungkin dipersilahkan gini. Kita tahu Elemen itu kan anak-anak model, rata-rata anak model ya. Tapi dia bukan. Ra- Tapi ternyata ya Mas Ibang sebenarnya bukan. bukan Ibang aja. Adit juga bukan model kan, bukan. Fajar juga bukan model kan, Bukan. bukan model, cuman manajernya juga yang model gitu kan, si siapa Johan Yahya kan, Johan Yahya itu termasuk model juga dulu. Terus dia juga pernah bergabung di Cool Colors kalau nggak salah zaman dulu gitu. Nah, Yes.
Kenapa Bang lu mau masuk ke elemen ini? Apa gara-gara lu punya saudara di elemen juga? Apa memang melihat bahwa wah ini kan ganteng-ganteng semua nih Iya, teman-teman lu itu. yang di elemen gitu. Kenapa lu bisa masuk di sana? Pokoknya cerita deh awalnya, kenapa yang maksudnya dari memotivasi. awal gitu ya. Dari awal banget, from the beginning yang mas masih di kafe segala macam gitu kan. Tahu mas, Awalnya perjalanan mas. tuh karena gue sahabat baiknya Roni almarhum tuh dulu sebelum Ferdi kan ada Roni Iya. Setiawan tuh almarhum. Mm-mm. Intinya gue diajak karena sahabat baik dia aja dari dulu, dari kecil soalnya dari SD, SMP, SMA tuh satu main gitu. Jadi sebenarnya elemen itu memang awalnya Didi, almarhum Roni Setiawan, Lucky gitu. Mereka mau bikin band dengan sebenarnya yang punya ide tuh Johan Yahya saat itu, model-model bikin band gitu. Nah di situ ada Didi, Roni, Lucky, ada Arya gitu. Cuman masih kurang pemainnya, jadi ya diajaklah teman-teman terdekatnya saat itu. Lucky ngajak Fajar, Roni ngajak gue, si Arya ngajak kakaknya Adit. Gitu. Jadi ya seru lah, prosesnya juga babak belur saat itu sih memang. Tahun 99 ya? 98, 99 ya? 99. Iya. Nah, Mas Iben, Mas Ibang sendiri kan bisa dengar nggak sih? Ini sinyal aku aman nggak sih? Ya. Aman. Mas Ibang sendiri kan sebenarnya bukan model ya. Waktu lu gabung di elemen itu sama si Mas Luki dan Mas Didi Riyadi, lain-lainnya itu kan semuanya juara 1 tuh, top model. Perasaan Mas Ibang sendiri waktu join di situ gimana sih? Boleh tahu nggak sih? Kita kan nggak semuanya tahu, di viewers kita di bawah tuh belum tentu tahu gitu. Perasaan lu gimana yang satu-satunya saat itu kan ini elemen generasi pertama guys, Mas Ibang ini gitu loh. Elemen generasi pertama gitu. Monggo Mas. Ya waktu itu gue sebagai pekerja restoran gitu. Jadi kalau kalian tahu apartemen Semanggi itu, ya kan? Ya. Apartemen Semanggi di bawah itu kan ada restonya tuh. Dulu gue di situ kasir juga, pelayan juga, kadang masak kalau emang lagi ribet, lagi penuh gitu. Kadang masak, gitu, bantu masak. Gitu. Nah kadang tiap weekend tuh Roni mampir ke situ main gitu. Nah someday dia mampir ke situ dengan Johan Yahya dan Didi Riyadi, ngajak gue gitu. Itu sih sesimpel itu sih sebenarnya. Tapi waktu itu mereka tahu nggak lu musisi gitu? Mereka tahu nggak kalau lu main bass gitu? Tahu karena gue berbarengan dengan pekerjaan gue saat itu, gue juga ngisi main di Elvis Cafe dulu kalau nggak salah, ada namanya Elvis Cafe itu di Bang Muamalah di Sudirman ya Mas ya? Reguleran berarti Mas ya. betul, Sudirman. Mas sorry, Jadi volume tapi mic-nya boleh dinaikin dikit Beatles nggak, Mas? Night tuh saat itu Beatles. Ya? Volume mic-nya boleh dinaikin dikit karena rekan-rekan di bawah belum bisa mendengar dengan maksimal katanya. Oke, tes. Gimana guys? Sudah terdengar dengan baik? Suaranya Mas Naikin lagi Iban? dikit. Tes. Oke. Oke. Tes. Kurang katanya. Kurang. Masih kurang katanya. Tes. Dah. Sudah kali ya? Mas Boleh Tama? kali ya? Boleh. Oke. Kita lanjut, sorry Mas. Yuk, Oke. Kita lanjut. Jadi sebelum ketemu mereka lu adalah seorang musisi yang banyak mainin lagu top 40 gitu ya, anak band dan bawain The Beatles gitu ya. Enggak, lebih ke Beatles. Jadi Beatles Night gue main gitu. Saat itu. Ya. Tapi udah main bass gitu dan almarhum Roni tahu itu gitu. Oke. Gitu Mas. Kan sebenarnya banyak banget tuh pemain bass, misalnya kalau dari teman-teman Roni, teman-teman Lucky segala macam itu kan banyak juga tuh yang golongan musisi. Kenapa harus Ibang waktu itu dipilih sama Roni ya? Itu juga yang jadi pertanyaan kita sebenarnya. Mungkin saat itu memang nggak tahu ya.
karena kedekatan aja sebenarnya sih hampir tiap hari main sama Roni, terus kadang juga nemenin dia syuting gitu loh, gue nyetirin dia gitu loh, kayak gitu aja. Mungkin jadi pas begitu mereka mau almarhum Roni ini mau bikin band, mungkin dia kepikiran yang pertama gue gitu, karena gue basis dan saat itu yang dibutuhkan juga bass gitu, pemain bass. Saat itu melalui proses audisi nggak Mas? Enggak, yang audisi cuman pas Langsung ya? Ferdi masuk aja. Karena kedekatan yang tadi ya. Tapi kita latihan dulu. Kita latihan dulu ditemuin di studionya Hari Budiman tuh di Bawah Putih saat itu. Oke. Diadu semua gitu. Dan pada saat latihan sudah langsung ketemu chemistry-nya ya. Betul. Sempet nggak lu punya perasaan nggak pede gitu? Anjir, ini yang ini kok ganteng-ganteng semua gitu. Gue biasa-biasa. Pernah nggak sih lu punya perasaan nggak pede waktu bergabung di awal gitu? Ya pernah sih ya. Mungkin awal-awalnya belum Mas. Tapi pas begitu mau bikin video klip, terus ngelihat hasilnya, gue bilang kampret nih. Gue paling kacrut nih. Ya, yang baju satin itu ya. Hanyalah cinta. Baju sadis amat pertanyaannya. Tapi jangan salah Mas, model-model di situ pada jadi semua sekarang kan. Benar, gue setuju. Model Mas Jule tahu tuh pasti. Ya. Gue pernah datengin kalian lagi di Banjarmasin tahun 99. Tiga. Bener, makeup lu paling tebal waktu itu. Iya betul. Guys, sebagai informasi aja di tahun 99 gue punya IO di Banjarmasin, gue mendatangkan Elemen waktu itu. Jadi gue mendatangkan Elemen dan waktu itu acaranya pecah banget. Mungkin waktu itu kan kebiasaan di kota-kota kecil itu biasanya model-model doang nggak nyanyi gitu kan. Nah sekarang ini model-model kumpul gitu nyanyi dan lagunya memang hits waktu itu. Ya gitu ceritanya. Jadi gue punya sejarah juga sama Elemen karena gue pernah mendatangkan Elemen pertama kali di kota gue Banjarmasin waktu itu. Gitu. Udah lama 99. Nah setelah tergabung dengan Elemen, nah ini jadi pertanyaan ini, kenapa lu mau agree akhirnya untuk join sama Elemen? Jadi artis ya bang ya? Mungkin kan itu kan juga belum ada album kan ya, itu mesti latihan kan? Tapi betul latihan dulu main lama itu berapa bulan kan nyatuin itu semua. Betul. Kenapa begitu yakin dengan Elemen waktu itu menjadi pilihannya, sementara lu sebagai anak band itu banyak pilihan kan dengan skill bassnya yang lu milikin saat itu gitu kan? Dan gue yakin juga waktu itu juga lu salah satu yang punya baru kali ya. Sesuatu yang baru ya. Skill bass lu juga kan salah satu yang diperhitungkan pastinya waktu itu kan di era itu. Kalau waktu main Beatles Night itu kan ya That's It, lagunya itu aja. Lagu Beatles aja gitu, benar-benar lagu Beatles, nggak ada yang lain. Terus dengan kegiatan gue di restoran itu juga agak crowded ya lama-lama, ya biasalah ya. Kayaknya butuh yang baru gitu. Mulai jenuh ya. Gitu. Betul. Oke. Betul. Bang, di awal-awal itu kan lu sebagai musisi ya. Dan gua ngelihat bahwa secara musikalitas di sana cuman ada Adit yang Fajar Adit lu lah yang biasa main alat instrumen gitu. Nah, kenapa lu kan basicnya main The Beatles gitu. Nah, tapi ketika dirilis albumnya, single-singlenya itu malah ngepop banget gitu bang. Lu ada ngasih masukan nggak sama Hari Budiman, bang masukin ini bang, gue suka nih sama The Beatles apa segala macam, atau memang ya udah gue manut aja, gue ngepop aja gitu? Saat itu anak-anak kan belum pede ya untuk ngajuin lagu mas. Jadi lebih diserahkan untuk lagu itu Johandi Yahya dan Hari Budiman gitu. Tapi setelah Ferdi masuk, baru kita mulai warna-warnanya, gitu. Ya warna-warnanya udah mulai berubah ketika ada Ferdi. Kalau yang pertama kan Johandi Yahya, Hari Hanyalah Budiman. Cinta emang Hanyalah Cinta memang ada beberapa ciptaan, ada ciptaannya Fajar, aku juga ada kalau nggak salah.
album pertama itu. Roni juga ada, cuman memang awalnya basicnya dibangun sama Hari Budiman dan Johandy Yahya gitu. Gitu Mas. Oke. Berapa album lu di Elemen sebelum cabut gitu? Aduh, terakhir gue kan 2014 tuh KFC terakhir. Bareng KFC. Gue lupa Mas. 2014 ya. Dari 2000 lumayan juga di atas 10 tahun lu ya di Elemen ya artinya. Iya betul. Oke. Yang lain silakan nanya. Masih Bang kan kita juga pada tahu ya pada saat itu dengan keluarnya seorang Roni dari Elemen. Padahal kan tadi Masih Bang cerita kalau Roni nggak keluar, Roni meninggal. Enggak, tapi sempat keluar. Itu keluar sebenarnya, enggak cuma gitu? cuman keluar. Iya, keluar dulu. Jadi benar nggak sih Masih Bang dan sedang Iya, dia ngundurin diri. Dia ngundurin diri, betul. Jadi perlu tahu nih guys, Elemeners harus paham. Pada saat beliau keluar, kan yang ngebawa lu itu dia kan Mas, bener nggak, almarhum kan? Nah pada saat lu ditinggalin kayak gitu, perasaan lu gimana tuh ditinggal kayak gitu sendirian? Anjir gue ditinggal gitu, gimana sih? Ikutan keluar nggak? Nah itu pertanyaannya sebelum lu keluar. Itu tadinya sempat apa namanya, berpikiran gue ikut Roni, tapi begitu ketemu Roni, sebenarnya gini, sebelum Roni mengundurkan diri, dia udah minta ketemu aku gitu loh, ngobrol berdua gitu. Nah dia ungkapin tuh kalau dia harus ngundurin diri dengan alasan terlalu bentrok sama syutingnya saat itu. Iya. Jadi dia harus benar-benar harus milih karena udah nggak bisa dipilah-pilih lagi saat itu elemen dengan sinetronnya. Jadi pilih sinetron, cuman dia wanti-wanti, lu jangan kemana-mana, lu jagain di sini gitu. Terus seorang almarhum nggak memperkenankan Mas keluar ya dari situ ya, artinya lu harus tetap di situ gitu. Betul, dia udah pesan duluan. Segitunya ya, beliau memperhatikan Mas ya sampai care banget gitu ya, jangan ikutan keluar gitu kan. Karena memang ya, apa ya, dekatnya tuh dari SD sih, dari SD kelas 1 sampai kelas 6. SMP-nya juga. SMA-nya juga, jadi keluarganya juga udah kayak keluarga aku gitu loh, udah deket banget gitu. Sedekat itu ya berarti. Sedekat itu betul. Cuman memang nggak terlalu ketahuan juga di publik gitu kan kalau gue punya kedekatan khusus sama almarhum. Oke. Gitu, jadi ya orang-orang terdekat aja yang tahu. Siap Mas. Boleh lanjut ke Mas Faris, monggo Mas Faris, ada yang mau di-share ke Cek kecil nggak suaranya? Aman. Udah aman. Nah. Aman. Oke, Bang Ibang, sehat Bang Ibang? Sehat, Halo alhamdulillah. Bang Ibang. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Bang, gue cuma pengen tahu aja sih lagu-lagu yang diciptakan bukan diciptakan apa, lagu-lagu di Elemen ini kira-kira dari kontribusi yang Abang berikan itu ada berapa lagu Bang? Ataupun mungkin murni dari ciptaan Abang sendiri? Yang paling ngetop misalnya. Sih ya. Iya. Ada yang bareng sama Iya. Ada yang bareng sama Roni, ada yang bareng sama Ferdi, ada yang ya pokoknya biasanya bareng-bareng kan juga band, banyak tuh. Lagu kalau sendiri band itu kan ada. biasanya kan masing-masing ada nih jagoannya nih gitu kan lagu-lagunya. Iya. Gitu. Iya. Ada yang Ya, sendiri atau memang gabung Ferdi gitu masuk Bang? kan, begitu Ferdi masuk kan karakter elemennya baru keluar tuh Faris. Begitu Ferdi masuk, karakter elemennya baru keluar dengan lagu-lagu dari dia gitu, dari Ferdi gitu saat itu. Terus coba anak-anak bikin gitu kan, kayak gue bikin lagu Cinta Sejati gitu loh. Kayak tapi apakah semua waktu? Apakah semua lagu dari lagu Elemen ini pengaruh besarnya dari Ferdi juga, Bang? Untuk saat ini iya. Sampai saat ini iya kayaknya. Karena memang mungkin begitu Ferdi masuk dia bisa dia tahu apa tipe lagu untuk Elemen ini saat itu gitu ya. Sampai tapi yang lain oke ya. Yang lain oke aja ya. Tapi bukan berarti anak-anak nggak bisa bikin. Anak-anak tuh ada lagu-lagunya ada, Didi pun ada gitu. Cuman emang nggak
di apa namanya? Ya. Ya biasanya yang jadi single ya kalau nggak lagunya Ferdi, kalau nggak lagu gue, kalau nggak lagunya Lucky gitu loh. Sekitarin itu aja, kalau nggak lagunya Fajar gitu. Mantap. Iya. Kekompakan salah satu band ya ini. Artinya mereka bisa saling menerima ya. Enggak juga. Dengan Buktinya Ibang sempat keluar. Nanti itu Tapi kita balik bahas. lagi. Nanti itu kita bahas. Tapi balik lagi. Oke. Kan banyak tuh, banyak tuh apa namanya? Ceritanya Keluar banyak masuk tuh. gitu ya? Saya keluar Iya. masuk tuh anak-anak. Benar. Itu Keluar yang menarik. masuk, keluar masuk. Ya. Perlu nanti disepil semua loh itu Mas Ibang. Kenapa lu Mas keluar? Ibang, ini ada komen dari rekan-rekan yang mungkin Bahaya fansnya ini. fansnya lo, mereka bilang Mas Ibang, relax dong. Mas Ibangnya Iya, kelihatan tegang gitu. Mas, Kenapa sih Mas? Nah, di soalnya podcast gini kita ini, guys, sebenarnya gimana? kalau interview Elemen gitu yang ngomong kan Lucky, yang ngomong Ferdi gitu kan, yang ditanya Arya gitu kan. Ibang di belakang aja tuh kalau interview. Nah, sekarang dia lagi di depan nih gitu. Iya. Tapi Karena- salah loh Mas Ibang ini seru orangnya. Jangan salah guys. Karena prediksi kita di podcast ini 2024 ini mulai lu yang menjadi leader. Iya. Betul. Asik. Gue kesana sih. Asik. Seru orang jangan salah. Bisa jadi dengan proyekan yang baru, bisa jadi dengan apapun itu. Oke, Mas Ibang. Iya viral memang ya. ada beberapa proyekan ke depan nantinya. Asik. bener kan? Bang, gue pengen nanya nih Bang. Gue pengen nanya. Ferdi itu kan termasuk orang yang paling terlambat untuk datang di Elemen. Paling baru lah ya, Betul. masih newbie. Ya. Tapi kenapa dia itu menjadi seolah-olah tuh kayak jadi leadernya gitu Leader. di Elemen gitu. Dia nyetain lagu, dia ngatur-ngatur segala macam, bahkan secara manajemen dia juga ikut mengatur juga gitu loh. Gimana perasaan teman-teman gitu kalau orang baru tiba-tiba mengambil porsi yang lebih banyak dibandingkan personil yang lama gitu? Dan yang lain malah menerima gitu ya. Bang ya. Nah, soalnya gue waktu dia podcast di Anji gitu ya, kan gue produsernya, gue ngobrol juga sama si Ferdi kan waktu dia podcast sama Anji datang ke sini tahun 2023 gitu. Dia nyeritain banyak hal gitu dan gue ngerasa bahwa dia tuh bener-bener jadi leader dan leadernya itu datang belakangan gitu, bukan di depan. Kenapa nggak Fajar aja gitu? Kenapa nggak Arya aja? Kenapa nggak Lucky yang lebih lama dan foundernya atau Didi yang ada di Elemen gitu? Dengan kata lain berarti di take over dong. Nggak di take over, bahasanya nggak di take over sih. Cuman kayaknya anak baru tuh langsung jadi leader gitu. Dia Ferdi itu anak baru di Elemen tapi orang lama di musik di antara yang lain Mas gitu loh. Benar. Jadi kita lihat pengalaman dia juga kan. Pengalamannya kan lumayan juga tuh Mas Ferdi itu. Dia memang di Elemen sih baru memang tapi wawasannya justru lebih luas. Ya, cara bermain dibanding kita musiknya, saat itu, gitu. bang musiknya juga banyak ya. Terus juga lagu-lagunya juga kita setuju aja ya, maksudnya emang klop aja gitu saat dia bikin lagu tuh emang ngeklop terus sama anak-anak gitu loh. Sebenarnya di Elemen itu nggak ada leader-leaderan, cuman memang seperti kelihatan Ferdi dominan gitu loh. Dan kita ya nggak masalah sih sebenarnya. Kalau emang pada hasilnya ngebentuk jadi lebih baik, lebih solid gitu loh. Gitu Mas. Setuju aja ya. Jadi memang waktu dulu itu memang kelihatan di dominan karena memang kita ngerasa dia lebih banyak wawasannya, dia tahu lebih banyak genre musik segala macam gitu. Kan Beatles sama juga gitu. Ini yang harus gue sepil juga nih guys. Mungkin yang pada tahu-tahu yang enggak nih. Selain Mas Ferdi itu juga mungkin bisa dibilang sebagai leader atau karena pengalaman musiknya banyak ya. Boleh kasih tahu nggak Mas Ibang, bocoran dikit dong, spill kenapa juga beliau adalah salah satu orang yang stand up buat lo pada saat lo juga keluar dan mau balik lagi ke Elemen. Kenapa lo deket banget sama Mas beliau? Ayo. Sebelum itu dijawab, gue pengen dong pertanyaan, lu kenapa sih Bang keluar dari Elemen gitu? Itu Jujur ada aja di hubungannya sini. sebenarnya. Ada hubungannya. Kenapa lu keluar dari Elemen gitu? Kita spill
disambung lagi dengan pertanyaannya Dian tadi, Ferdi adalah orang yang sangat fight banget buat lu untuk jangan keluar atau balik lagi gitu. Iya, kasih kesempatan lah gitu. Santai Bang, santai. Santai. Prosesnya sih Perlu dijawab nggak nih? Kalau kalau nggak dijawab, dijawab nonton aja nggak tuh apa-apa, podcastnya maksudnya Anji ada sebenarnya kok. kan Ferdi itu Gimana Bang? ya Gimana? Ferdi itu kan mantan kakak ipar gue saat itu gitu kan. Sampai saat Nggak ini semua juga. orang tahu loh ya. Itu di bawah ada yang tahu. Ya. Nggak semua tapi kan. Iya, Mbak. Jadi apa ya? Jadi mungkin secara pribadi personal dia lebih care jadinya di antara anak-anak lain. Mungkin gitu ya, karena gue adanya dia gitu saat itu gitu. Walaupun gue keluar juga dia juga yang paling marah gitu. Maksudnya dia yang juga yang paling istilahnya paling ngamuk gitu loh. Nah, ini muncul nih pertanyaan baru di benak gua. Lu udah nyaman padahal pada saat itu ya sebagai player member yang tetap di Elemen dan lu juga bagian dari keluarga Mas Ferdi. Apa yang membuat lu memutuskan untuk resign waktu itu atau keluar cabut dari band Elemen? Mungkin bisa dibagi di sini. Itu pertanyaan Mas Juli juga dari tuh. Ayo gimana tuh? Dicecer ya pertanyaan alasan lu keluar. Ya, Mas. apa itu? Bagian atau gimana gitu? Apa hanya gimmick? Nggak, biasanya kan kalau anak band itu pasti urusannya ujung-ujungnya duit gitu, pembagian apa segala macam gitu kan. Spill belum lagi. Penasaran ya semuanya. Bukan. Gak ada urusan sama itu kayaknya. Bukan, jadi apa namanya saat itu lebih ke konflik keluarga gue gitu. Saat itu konflik sama keluarga gue di rumah gitu, terus ada, banyak sebenarnya sih banyak penyebab ini Mas Juli. Lebih masalah pribadi kayaknya. Oke, masalah pribadi yang tidak bisa diungkapkan gitu Jangan ya. Jangan diungkapin aja, jangan. Jangan diungkapin. Betul, Walaupun gua kalau tahu misal- sih. Tapi nggak ada Bentar. connectednya antara, tapi nggak ada benang merahnya antara perpisahan gue sama mantan istri saat itu dengan pengunduran diri gue di Elemen. Karena Oke, yang kita bahas kalau gitu tapi nggak Elemen. Kenapa Mas mengundurkan diri dari Elemen? Ya. Apa ya? Bingung jawab. Gue Jadi bingung kayak nih interview, ngomong, santai ceritanya aja, gue Bang. bingung. Bukannya nggak Semangat dulu, guys. Gue bingung ceritanya. Boleh sebut Mas. Jangan, aduh. Ya pokoknya secara garis besarnya gue dan mereka selek besar saat itu. Selek besar. Karena lu sempat Jadi, nggak datang di last minute pada sampai saat lu akhirnya- ditungguin, bener kan? Waktu konser. Betul. Soft launchingnya single. Jadi sebelum ini kan Elemen itu berlima. Sebelum launching saat itu tuh yang Iya. gue mengundurkan diri, Elemen itu berlima. Belum ada Lucky, belum ada Adit. Nah, Oke. itu udah berlima, terus Sisa berlima ya? Ferdi ada wacana untuk ngumpulin sisa berlima, terus Ferdi ada wacana untuk Elemen return gitu. Kita kembali lagi, semua rapat kita, oke, deal gitu kan udah. Nah di antara itu kita bikin single juga saat itu kan lagu gue tuh Pure. Mau dibikin single tuh, sampai akhirnya soft openingnya, soft launchingnya Launching. itu lagu gue tuh saat itu. Nah last minute gue nggak datang karena memang seleknya gila-gilaan saat itu. Oh, internalnya Elemen berarti ya, nggak ada hubungannya dengan Iya. keluarga ya? Iya. Anggap aja kayak Guns N' Roses lah ya. Kayak Guns N' Roses gitu. Gitarisnya, vokalisnya, basisnya berantem gitu kan. Nah, pada saat Ya, lu kurang memutuskan lebih gitu. untuk resign gitu kan, karya lu tetap dipakai oleh Elemen, single itu.
Tetap dipakai, tetap dipakai. Tetap dipakai. Tetap dipakai itu. Iya, Royalti gimana? iya tetap dipakai. Ada sih kayaknya. Iya dong, itu kan secara Lama karya loh lu Mas, itu gitu berapa loh. tahun ya, sampai berapa tahun itu ya. Dan itu lumayan ngehit kan. Itu ya lumayan lah walaupun Iya. so-so lah maksudnya. Nah pertanyaan Mas Jule tadi, itu royalti gimana? Lu sebagai pencipta lagu itu? Gue belum tanyain sih. Ini Mas Dino nanyain tuh Mas Ferdi. Oke. Perjalanan Ya gue jalan elemen. aja sih, maksudnya jalan aja. Jalan aja. Oke, perjalanan elemen deh Bang. Perjalanan elemen dari labelnya kalau nggak salah dulu Universal ya. Gue lupa deh Universal kalau nggak salah ya. Apa sih labelnya dulu? Labelnya dulu apa Mas? Awalnya Universal ya. Universal Awalnya ya. Universal waktu itu. Terus pindah ke betul, Universal. Ke Warner ya. Ke Warner kalau nggak Yang salah masih ya. sama Warner apa? Marco Moroni itu Universal. Terus ada Warner, Habis itu ada Warner. EMI. Jadinya di Warner kalau nggak salah ya. juga. Hits-hitsnya itu banyak di Warner dan EMI ya kalau nggak salah ya. Banyak hitsnya di sana. Oke Bang, gue bukan mempelajari sih, tahu sedikit lah dengan perjalanan elemen karena seorang musik director gitu, tahu lah apa segala macam. Nah ketika teman-teman itu ada saat hiatus atau vakum gitu ya Bang. Ada saat-saat vakum elemen dan akhirnya reuni lagi tahun 2017 gitu. 2017 kalau nggak salah ada konsep reuni yang digagas oleh salah satu artis juga Indonesia. Gue sebutin aja Rans Musik lah ya. Itu gabung dengan Rans Musik gitu. Nah setelah dari Rans Musik itu gue merasa bahwa elemen ini akan muncul lagi nih. Gue bilang ini akan naik lagi. Tapi tiba-tiba setelah dari sana kok tiba-tiba nggak terlalu banyak kegiatan, nggak terlalu banyak rilisan, terus juga off airnya juga gue lihat tuh postingan di elemen di IG gitu nggak terlalu banyak gitu. Apa yang terjadi Bang ketika konsep reuni pertama kali di Rans Musik tiba-tiba, apakah itu bisa dibilang gagal atau gimana sih? Bahkan ada beberapa konser apa segala macam gue lihat ada akustikan segala macam, banyak konten-konten yang di sana. Tapi secara produksi dan secara off airnya nggak terlalu banyak pada waktu itu. Padahal udah dibantu sama Raffi dan Nagita gitu. Waktu elemen kolaborasi sama Rans saat itu, gue udah nggak ada kayaknya. Oke. Gue udah nggak ada. Jadi gue blank tuh, nggak tahu cerita mereka. Nggak tahu cerita itu ya. Oke. Mungkin aja lo tahu gitu. Nggak tahu ceritanya gue. Tapi lo bergabung lagi setelah keluar dari Rans Musik itu ya. Iya sepertinya gitu. Kan gue baru gabung tahun lalu ya, tahun berapa sih ya? Tahun berapa? Apa ya? Agustus apa ya? Agustus tahun lalu. Iya yang masuk di podcastnya Mas Ferdi juga ya. Iya betul. Nah Betul. Mas, apa yang lu lakukan pada saat lu memutuskan untuk resign atau keluar dari band Elemen saat itu? Apa yang lu lakukan? Apakah kembali ke reguleran atau lu punya project-project atau lu kembali ke cafe atau resto itu? Karena waktunya cukup lama ya lu keluar dari elemen gitu ya. Betul. Itu hilang aja gitu tiba-tiba. Jadi orang biasa dulu ya kerja gitu loh. Jadi begitu mengundurkan diri tuh musik ditinggalin dulu. Jadi musiknya ditinggalin dulu. Gue beralih profesi jadi pekerja gitu, bikin kantor, bikin perusahaan bareng sama, kalau kalian tahu vokalisnya The Fly yang dulu tuh Bejah. Kin. Bejah. Bejah. Nah gue selama nggak sama elemen, gue sama dia tuh sama keyboardnya juga tuh si Adit. Wah, gue tahu alasannya. Gue tahu alasannya. Hijrah lo ya. Ya. Kurang lebih 5 Nggak tahun. juga ya? lebih ke ini sih, lebih ke kerjaannya Mendalami sih, agama. pengadaan aja. Kalau Tapi memang, mendalami agama juga kan. Ya sambil belajar agama sih memang. Oke. Tapi ya gitulah, maksudnya prosesnya lumayan lah, ada beberapa
pelajaran yang bisa diambil dari mereka gitu. Oke. Dari Bejah dan Adit itu. Nah, itu kan lumayan ya durasinya Mas, dan lu tidak berada di circle musik ya. Nah, apa yang membuat lu kembali akhirnya berpikir untuk kembali ke keluarga lu di Elemen? Gue kangen manggung aja. Gue kangen manggung sama mereka gitu. Apa bukan karena pengaruh dari Ferdi Alasannya juga? itu doang. Apa bukan karena pengaruh dari Ferdi juga ingin apa Ibang balik lagi gitu? Atau karena keinginan diri sendiri yang lebih kuat? Sebelum Ferdi itu udah lepas tangan dia, begitu terakhir gue mengundurkan diri itu dia udah lepas tangan. Jadi sebenarnya baliknya gue Elemen ini ya kebaikan dari mereka sih, pure. Dan gue merasa bersalah selama ini dengan cara gue dulu ninggalin Elemen gitu ya. Ya. Kayak menghantui gue gitu loh. Akhirnya gue samperin mereka gitu loh. Gue samperin mereka, gue bilang I'm sorry segala macem. Selama ini gue baru ketemu kalian, gue minta maaf gitu loh, bla 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 gitu. Oke, terus Bang, apakah ya kalau jadi Bang, maaf Bang, sorry. Apakah setelah Abang bergabung itu ada kesepakatan Bang di antara personil yang masih bertahan dengan Abang yang gabung, atau pada kesepakatan itu diberlakukan untuk seluruh personil gitu? Soalnya kan mungkin kan ya ini Abang keluar, takutnya mereka berpikir nanti Abang bakal keluar lagi gitu kan. Apakah ada perjanjian lagi? Ada yang reject nggak? Ada yang reject nggak kira-kira? Ibang gitu, bolak-balik aja gitu. Personal sih lebih yang ke personal sih. Maksudnya lebih buat gua aja gitu. Lebih buat Kesepakatan gua aja. Dan, untuk dan diri tertulis sendiri gitu loh. Jadi tapi gua nggak masalah juga sih sebenarnya. Nah, ini kan pada umumnya ini anak-anak band ini pada saat dia memutuskan untuk keluar atau dikeluarkan hengkang dari keluarga bandnya ini, biasanya mereka ini punya idealis yang tinggi. Tunggu ya pembalasan gua akan buat project baru atau band baru. Dendam. Gua akan menjadi kompetitor buat band lo gitu. Ini kenapa lu memilih untuk kembali ke keluarga lo nih? Apakah itu juga menunjukkan bahwa lu akan menunjukkan bahwa lu itu memang akan kembali juga ke keluarganya Mas Ferdi? Sorry ya. Kembali ke keluarga Mas Ferdi. Kembali. Apa sih lu? Rujuk dong. Rujuk maksudnya, benar. Maksudnya kembali ke adeknya. Iya. Rujuk maksudnya. Iya. Ini aman ya? 18 tahun ke atas boleh ya? Enggak sih, Boleh, tapi boleh, hubungan boleh. kita baik. Oh, enggak ke arah situ. Kemungkinan sih belum ya, enggak ya. Tapi hubungan kita baik karena gue tiap weekend tuh ketemu anak-anak di Bogor gitu, dan otomatis kan ketemu mamahnya. Oke. Kata yang keluar tadi adalah belum, berarti akan ada rencana ya Mas ya. Jangan gosip lu. Oke Mas. Bang. Berarti dengan gabungnya Abang ke Elemen ini dari dasar keinginan Abang sendiri berarti ya? Bukan pengaruh dari Ferdi. Betul. Benar ya? Kan. Tapi dia yang ngasih jalan gitu loh dengan podcastnya dia gitu, dengan podcastnya saat itu. Iya benar. Itu Ternyata ada yang banyak bilang tuh juga di bawah. netizen yang kangen dengan elemen yang ori gitu. Original. Iya, Full, versi yang pertama. komplit gitu. Itu ada yang komen tuh Bang, calonnya sih udah banyak katanya. Gautama bilang gitu, calonnya udah banyak katanya. Wah, ini luar biasa nih, anak band sekali ini. Pesonanya Ibang gitu walaupun udah keluar dari Elemen gitu. Ngeri, gokil. Iya, Oke Bang. Oke Bang, ini lebih ke Elemen sekarang gitu ya. Lu udah berada di awal-awal Elemen merintis. Ada di Elemen ketika lagi hype-hype-nya. Dulu off air-nya Elemen gokil sih off air-nya Elemen tuh. Bisa dikatakan zaman-zaman Ferdi itu keliling Indonesia banyak banget gitu. Nah sekarang
gua ngelihat bahwa ini sorry to say ya Bang, bahwa beberapa rilisan Elemen sekarang memang tidak terlalu diterima lagi gitu. Apakah mungkin kalah saingan atau musiknya kayak gimana? Lu bisa menganalisa sih Bang beberapa rilisan orang kalau nyanyi Elemen pasti lagu yang lama tuh. Nyanyi lagu yang lama, belum ada lagi Elemen orang-orang nyanyi Elemen dengan lagu yang baru. Ini ada yang salah nggak dari musiknya Elemen kah atau menentukan segmennya atau gimana segala macam kok tidak terdengar lagi Bang single-single baru, padahal gue ngelihat di updatean teman-teman Elemen tuh ada beberapa single baru kan, apa waktu reuni juga ada tuh lagu baru juga. Jadi gini Mas, lagu baru yang benar-benar baru dengan formasi saat ini itu udah ada, tinggal di recording. Sorry. Jadi memang Elemen itu belum ngerilis lagu baru, belum ngerilis lagu baru, tapi lagi produksi, memang lagi bikin kita. Yang 2017 kalau nggak salah ada tuh Bang, kalau nggak salah. Iya ada. Sebelum Ya, pandemi kan rasanya juga ada. Lagu Perih, judulnya Perih itu. Nah itu memang saat itu nggak begitu naik itu singlenya ya. Nah mungkin anak-anak juga apa ya, gue bingung juga jelasin. Tapi yang pasti saat ini nih, keadaan saat ini kita tuh udah ada beberapa lagu yang pure yang baru. Kalau yang dirilis di Spotify kan, lagu-lagu lama yang di aransemen baru gitu loh, atau dengan vokalis Lucky yang masuk gitu. Jadi belum pure. Tapi bagaimanapun kan Elemen itu nomor 3 terbesar loh di Spotify, masih nomor 3 dia yang paling. Oke, benar. Dengan lagu-lagu yang lama ya, dengan lagu yang lama ya. Yang lama betul, benar dengan lagu yang. Tapi kan pembuktiannya untuk eksistensi kan harus ada lagu baru nih untuk menunjukkan bahwa gue masih ada nih, Elemen masih ada nih gitu. Betul. Tapi memang kayak kalau misalnya ada show nih Mas, kita dapat show gitu loh. Frekuensinya itu hanya sekitaran gathering kantor atau main di klub malam. Dua itu. Dan rata-rata Jadi mereka membutuhkan lagu-lagu lama. Betul, karena setiap kayak kemarin baru balik dari Malang juga gathering kantor gitu. Jadi yang orang-orang saat dulu kecilnya penggemar Elemen udah pada jadi manajer mungkin atau jadi direksi bos, segala macam. Jadi bos gitu, ngundang lah Elemen gitu. Dan memang begitu puterannya. Tapi kalau untuk single Mas, kita lagi bikin. Oh iya. Karena ada project barengan juga sama untuk Bang Faris RM. Gitu. Oke. Gitu sih. Artinya Elemen ini tidak cuma bertahan dengan lagu-lagu hitsnya zaman dulu, walaupun off-air-nya juga lebih banyak, misalnya 90% membawakan lagu-lagu lama gitu ya, yang minta atau yang ngundang juga pengennya lagu-lagu lama gitu. Tapi kan industri sekarang tuh tidak bisa bergantung dengan itu gitu loh. Maksudnya adalah harus juga connect dengan anak-anak sekarang, penikmat musik sekarang. Gimana pendapat lo Bang dengan pertanyaan gua tadi? Apakah Elemen mampu untuk mengambil kesempatan biar bisa eksis lagi dengan Gen Z sekarang gitu loh Bang? Ya justru kita lagi bikin Mas, tinggal tunggu aja ininya. Asik. Ya. Mainnya. Karena ada India Bang sekarang Bang. Udah nggak di label lagi ya? Udah indie kan? Sendirian. Oke. India. Ini ada yang komentar di bawah, tahun ini tunggu saja rilisan albumnya tahun ini. Betul Siapa demikian? tuh, Rory ya? Rory ya? Bukan temannya. Gue pikir Rory. Benar, apakah tahun ini Elemen akan merilis album atau EP? Single dulu lah ya. Yang pasti tributnya untuk Bang Faris RM dulu bulan depan. Mungkin setelah itu mulai rekam lagu-lagu baru ya. Karena tanggal 26 nanti juga ada rekaman lagu baru nih. Tanggal 26 nanti nih, hari Sabtu ya.
Oh, mulai produksi lagi berarti ya? Betul. Nah, yang tadi belum terjawab itu Mas, pertanyaan gua, kenapa harus kembali ke Elemen? Sementara banyak personel band di luar sana pada saat dia meninggalkan keluarganya di band sebelumnya itu, dia membuat satu proyekan baru sebagai kompetitor. Benar. Maksudnya kenapa sih lo harus kembali ke Elemen gitu? Padahal Betul. Bang kan secara musikalitas bagus gitu. Bisa aja lo Betul. bikin trio, bikin apa gitu, atau bawain lagu-lagu yang beat apa segala macam. Kan Elemen itu kan bisa dikatakan lagunya cinta aja. Lu kenapa nggak explore Iya, gitu atau keluar dari Elemen gitu? Justru gue pengen eksplornya itu pas udah sekarang dalam keadaan sekarang ini. Oh, oke. Ngerti nggak? Bukan saat gue tidak bersama Di luar. Elemen, tapi justru begitu udah bareng Elemen, nah gue mau coba ke yang lain gitu. Dan anak-anak nggak masalah juga gitu. Gitu sih. Atau lu sebelum memutuskan untuk kembali ke Elemen, Dan mereka kan keluarga gue ngerasa mereka keluarga gue karena dari 97 gitu loh, maksudnya kita bareng gitu. oke. Nah, segala macam. Atau lu punya sesuatu, atau lu punya materi bahan baru untuk dibawa ke Elemen, sehingga ini cocok Kalau banget untuk dibawa- Elemen sehingga gua kembali gitu. Kalau dibawa ke Elemen justru nggak cocok, ini harus gue bawa ke band lain. Gitu. Oke. Dan Tapi kalau sama Elemen ya berkisar gaya-gaya Elemen lagi mau nggak mau. Mungkin dengan sound efek gitar yang baru atau gaya drum yang kekinian gitu. Kan kita tetap harus ngikutin Gen Z nih, ya kan? betul. Jadi ya kita pikirin itu kok, kita pikirin itu. Oke, berarti ada project nih. Boleh dong di-spill dan berarti di project ini yang lu sudah jalankan ini itu musik lu banget gitu loh. Itu lu banget gitu ya berarti di situ. Iya. Oke, nah itu boleh di-spill dong nama projectnya apa, playernya siapa aja, membernya siapa aja, dan ngambil genre apa itu kalau boleh kita tahu. Kayaknya belum bisa di-spill. Apa kendalanya Mas? Apa kendalanya ini? Nggak belum jadi. Jadi takut baca duluan. Ini aja. Iya. Oke. Kalau singlenya udah Tadi jadi gua- mungkin baru sikat ya. Iya Mas, mungkin ya. Lebih ke ini dulu sih, ngurusin si barengan yang sama Bang Faris RM, terus baru rilis Elemen yang single, benar-benar baru single. Nanti itu udah berjalan baru tuh keluar band lain. Band lain. Oke. Gitu. Oke. Jadi masih agak panjang jalannya. Oke. Beb Faris. Oke. Oke, Bang, gue tahu kalau Ferdi kan punya project tuh, band Om segala macam gitu. Dia punya project gitu. Lu nggak masalah nggak sih teman-teman gitu kalau salah satu personil itu ada di projectan atau punya project sendiri, band sendiri segala macam gitu. Padahal banyak band-band yang kalau vokalis mah kalau bisa jangan ini, kalau mau konsentrasi di band ya di band aja gitu. Jadi nanti double gitu. Lo gimana pendapat lo tentang Ferdi yang sekarang sama siapa tuh yang ya banyak sih Eja Yayang. Sama Eja Eza. Yayang segala macam gitu. Salah satunya juga salah satu play mantan ex dari Slang juga. Slang, gimana pendapat lo kalau vokalis band lo Elemen itu punya proyekan gitu? Ya sebenarnya kan Ferdi itu sebelum dia bikin Om dia udah bikin Rocker Kasarung ya? Rocker Kasarung. ya kan. Jadi dan Rocker Kasarung itu kan udah lama banget. Jadi memang dari dulu kita santai-santai aja sih. Si Adit juga kan punya band baru tuh, Outspace apa nama bandnya, Space atau apa gitu. Kita nggak masalah sih Mas sebenarnya, nggak masalah. Dari zaman Oke. dulu juga nggak masalah. Kita nggak masalah. Tapi apakah nanti ada perjanjian kalau misalnya bentrok jadwal gitu, siapa yang akan diutamakan gitu?
Kalau perjanjian itu gue nggak pernah dengar, tapi kalau misalnya lo tanya Ferdi, dia lebih ke elemen pastinya. Oke. Selama ini lebih ke elemen. Menomor satu kan band lama ya elemennya ya. Betul. Kalau band Om kan konsepnya santai ya. Band Om itu kan santai gitu konsepnya, gitu. Lagunya santai. Santai dan lucu-lucu gitu ya. Lucu-lucu. Biasanya main di kafe sih dia, band Om itu. Kira-kira tuh kalau band Om itu bawain lagu elemen juga gak sih? Karena yang gue tahu tuh dia bawain lagu Eza Yayang yang DOT gitu, yang jangan-jangan gitu. Dia bawain lagu elemen gak sih? Di Om itu? Gue nggak tahu deh. Gue nggak tahu. Kalaupun ada. Pernah waktu di Bogor, waktu dia main di Bogor, dia Ferdi itu pernah bawain Rasa Hati, Bersama band Om itu. Ya. Gitu. Tapi is okay lah, maksudnya is okay. Juga lagu dia juga gitu. Jadi, Itu nggak menjadi masalah Mas ya? Nggak jadi masalah gitu. Ada yang nanya tuh Mursas, Bang Ibang, kira-kira keterbukaan jadi prioritas gak di elemen? Jadi apapun project ada musyawarah? Oh iya tentu dong, tentu kita misalnya ada proyek kan kita pasti ngomong ke anak-anak, guys gue ada proyekan ini, jadi gue minta diatur jadwalnya gitu segala macam gitu. Itu pun kalau misalnya si proyeknya udah mulai berjalan. Sebelum berjalan itu udah diinfoin, guys gue ada band baru nih gitu misalnya. Jadi udah pasti belak-belakan. Kalau enggak bahaya dong, bentrok nanti. Ya kan? Begitu Betul. elemen ada mau manggung, kita band yang lain manggung juga, terus nggak ada omongan, wah kacau. Ya masalah jadwal itu penting sekali. Oke. Iya. Faris, nanya dong Riz. Oke. Bang Ibang, gue pengen nanya itu yang Perih Karena Cinta itu lagu karya lu sendiri ya Bang ya? Iya. Betul. Ya karya lu sendiri dan Benar-benar sendiri itu. ya benar-benar sendiri, dan itu dirilis sama Elemen di saat lu hengkang Bang ya, itu di April 2018 ya kalau nggak salah ya. Nah itu, nah pada saat mereka merilis lagu itu tanpa lu gimana tuh? Apakah ada rasa keberatan atau karena ataupun yang lain gitu? Gimana? Atau ayo Nggak ada apa keberatan. nih kira-kira? Nggak ada keberatan. Nggak ada keberatan. Maksudnya dengan konfliknya saat itu gue dan anak-anak Elemen itu bukan berarti gue yang merubah sikap atau apa ya, kayak langsung musuhan segala macam, enggak gitu loh, enggak. Jadi, tapi salah satu rasa hormat okay mereka gitu. juga ya kali ya Bang ya. Ya mungkin lebih ke ini kali ya, karena emang saat itu belum ada lagu lagi sih, seingat gue tuh belum ada lagu lain selain lagu Perih gitu loh. Jadi memang yang diangkat lagu Perih dulu gitu loh, tapi begitu mau soft ini kan gue langsung mundurin diri. Dan gue kan nggak tahu berita-berita setelah gue mundurin gitu, gue nggak buka juga YouTube, gue cari tahu gimana, enggak, gue ngilang gitu. Jadi is okay aja gitu lagunya dibawain. Karena kadang-kadang juga sekarang begitu gue udah gabung lagi sama Elemen juga, kadang lagu Perih itu dibawa gitu untuk tempat-tempat tertentu. Karena itu lagunya kan medium banget ya, maksudnya slow banget. Gak slow banget sih, cuman medium gitu. Ya. Kadang juga seperti itu. Oke Mas Ibang, pada saat masuk kembali dan diterima kembali oleh keluarga besar Elemen sebagai member ya, member apa edisional nih, sorry Mas? Member lagi lah aja loh. Member ya? Gak mungkin dia additional, dia foundernya tahu. Karena banyak berita juga berita bahwa kembalinya ini sebagai additional. Oke. Memang statusnya Mas Juli, gue ini balik masih sebagai additional. Hah? Masih sebagai additional. Iya. Sekarang ini masih additional? Probation ya kalau nggak salah ya. Additional yang apa ya istilahnya, gue bingung jelasinnya. Tapi yang gue tahu status gue memang additional. Oh. Masih additional gitu. Masih additional.
Kenapa Begitu sampai parahnya. sampai harus masuk kembali tapi sebagai additional kayak harus dites dulu gitu gimana sih? Ya kurang lebih gitulah, ngasih apa ya, kayak ngasih, Apakah mereka masih trauma, Mas? ya mungkin Membangkitkan kayak kepercayaan ya. lebih Karena kan jadi isunya gue itu kan. butuh waktu gitu loh. Mereka butuh waktu gitu loh untuk balikin ke member lagi gitu. Oke. Bang sebagai musisi, lu ngamatin gak sih tren musik sekarang, tren musik di luar, di Indonesia segala macam. Di luar tuh banyak boy band, banyak urban, musik-musik R&B yang sekarang naik lagi. Terus di Indonesia trennya adalah anak-anak sekarang tuh anak senja gitu, anak folk gitu. Gimana pendapat lu dan gimana penilaian lu tentang musik yang sekarang lagi tren di Indonesia dan di luar? Kalau yang di luar gue nggak terlalu ikuti ya, gue nggak terlalu ikuti Mas. Tapi yang di dalam, yang di Indonesia nih gue ikuti. Gue seneng Nadine, gue seneng Sal Priadi, gue seneng Ardito gitu loh, musik-musik mereka. Menurut gue itu bawa sesuatu yang baru ya, dengan lirik-lirik yang fresh gitu, yang dulu belum ada gitu, gaya-gaya lirik gitu, dengan gaya-gaya nyanyinya juga gitu loh. Dan musik juga lebih minimalis gitu kan, lebih santai gitu loh. Gue seneng sih kalau keadaan musik Indonesia sekarang ini dengan gaya senjanya. Oke. Terima gitu. Dan itu membuat ada perubahan nggak di elemen, diomongin nggak di sekarang lagi trennya lagi musik kayak gini nih, atau mungkin ada sesuatu yang mau diambil gitu. Oh, kayaknya kita perlu, walaupun band-band yang udah jadul, tapi kita juga perlu melihat segmen kita nih, segmen baru. Kita akan memasukkan beberapa instrumen yang mungkin sebelumnya tidak ada di elemen gitu. Kita pengen lebih minimalis lagi karena lu bilang tadi musik sekarang lebih minimalis gitu. Tapi ya Enggak ya? elemen tuh dan bangsa kita sendiri aja. Oke. Walaupun nggak memungkiri kalau pasti ada isian gitar atau sound yang mewakili generasi sekarang gitu, musik sekarang. Walaupun tapi kalau untuk bentuk musik, bentuk lagunya nggak mungkin. Oke. Nggak mungkin kita gaya ikut-ikutan. Berbeda ya. Beda. Yang ada diketawain Mas Juli. Iya dong. Tapi nggak juga loh. Nggak juga loh. Kalau elemen baru 3 tahun, 5 tahun, oke. Oke, Betul, sekarang Kalau kalau udah berapa puluh tahun, 25 tapi sekarang tahun, gini, Mas. Ibang, kalau kita ngelihat itu juaranya, jagoannya British, namanya Coldplay. Kok bisa dia sama BTS, sama boy band? Padahal dia udah lebih lama gitu. Ya mungkin sama lah dengan elemen juga tahun 99 album Parachute gitu ya. Dia berkolaborasi dengan Selena Gomez, dia berkolaborasi dengan Avicii, dia berkolaborasi dengan BTS. BTS. Padahal mereka legend banget itu udah. Musik mereka udah nggak bisa diganggu gugat sebagai pentolannya British rock gitu. Betul. Ya tapi tetap mereka ngikutin pasar, mana. Kalau konsepnya gitu kan berarti mereka benar-benar ngikutin pasar. Oh ini lagi innya si Selena Gomez pakai sama dia. Lagi innya BTS featuring gitu kan. It's okay gitu loh. It's okay Mas. Maksudnya it's okay. Cuman elemen belum begitu. Begitu. Karena Tetap idealis dengan musiknya elemen gitu ya. idealis tanda kutip lah, maksudnya nggak yang plek-plek idealis gitu, tetap ngikutin musik, tetap ngikutin sound baru yang ada di musik saat ini nih, industri musik saat ini gitu. Cuman kalau untuk merubah materi lagu elemen dirubah dengan gaya senjanya Nadine, senjanya Sal Priadi misalnya, Adito, gayanya Danila, aduh diketawain yang ada Mas, beneran. Oke. Itu pilihan ya guys. Itu pilihan.
Dan kita harus menghargai pilihan Betul, dari betul, Ibang dan betul. teman-teman elemen bahwa dia tetap dengan musik elemennya walaupun dengan memasukkan sound-sound baru, tapi mereka tidak mau ikut dengan tren sekarang misalnya lagu senja. Oke, nice. Betul. Oke, Mas, lu udah lama nih menjadi musisi ya, lumayan lah bisa dibilang lebih dari 10 tahun ya sebagai musisi ya. Pertanyaan gue adalah gini, Elemen ini seperti yang lu bilang tadi di Spotify itu masih menduduki urutan ketiga yang familiar, ya kan? Betul. Nah, musik Elemen ini berarti kan genre atau musik Elemen ini akan menjadi everlasting ya, akan menjadi legend, akan diingat orang terus dan orang akan menyanyikan terus ya, gitu. Nah, menurut lu dari kacamata musik lu ini kan sudah akan menuju dan sudah proses menuju ke situ. Nah, dengan musik-musik saat ini yang tadi dibilang senja, apakah menurut lu itu juga akan menjadi everlasting? Karena ada beberapa orang mengatakan ini akan menjadi musik-musik musiman doang. Gue minta pendapat lu secara personal sebagai musisi. Kalau menurut pribadi gue sebagai musisi, untuk yang sekarang ini memang belum dapat everlastingnya lagu-lagu baru nih. Kenapa? Oke, Karena lagu-lagu baru ini sorry, gue batasin dengan musik-musik yang lagi boom ini saat ini adalah musik-musik yang senja, gitu kan? Ya. Betul, ya. Apa yang menyebabkan mereka udah 2 tahun ini ya begitu. Mungkin 3 bulan, 6 bulan setelah itu nggak ada. Tapi 420 lumayan loh Mas, dia menghajar terus loh. 420. Payung Teduh 420. Payung Teduh 420 itu lumayan loh Mas. Dan mereka hajar jobnya terus dengan single-single mereka yang terus-terusan ngehit. Betul. Dan trennya di festival-festival mereka itu yang menguasain. 420 gue setuju, gue demen kok. Gue demen itu musiknya. Payung Teduh gue demen. Sore apalagi gue paling favorit gue sore itu. Efek Rumah Kaca misalnya udah lama juga. Betul. Jadi ya gimana ya dibilang everlasting juga ya mungkin. Jadi nggak bisa juga kita nakarin Mas. Maksudnya ngerti nggak sih? Kalau gue bilang ini nggak bakal everlasting belum tentu juga gitu kan everlasting itu kan butuh waktu. Bener nggak? Butuh waktu. Mungkin payung teduh atau efek rumah kaca. Ya kan, mungkin udah mau mulai everlasting lagu-lagunya karena udah lumayan lama kan durasinya. Oke, apa pendapat lu bagaimana untuk ramuan untuk membuat sebuah lagu itu atau musik itu menjadi everlasting? Gak ada dari kacamata lu juga secara personal ya? Gak ada ramuannya menurut gue. Itu pertama lebih ke momennya. Sama hoki, harus ada hokinya Mas. Iya hoki. Harus ada hokinya. Ya tentunya. Lo mau bikin lagu sebagus apapun, sefull apapun, semodern apapun, kalau nggak ada hokinya ya udah gitu aja. Betul. Termasuk band-band gede sekalipun, band nomor 1 di Indonesia aja ketika dia merilis lagu baru juga tidak terdengar banget gitu kan. Tapi gue gak nyebutin namanya ya. Band nomor 1 pun bikin single ya biasa-biasa aja gitu loh. Secara digitalnya viewsnya juga gak banyak. Apa gue gak mau nyebutin namanya. Gue udah pernah ke rumahnya teman gue. Kok nyolot gitu sih kakak gimana-mana. Sebagai sama-sama orang Surabaya kan gue harus mendukung mereka juga gitu loh. Gak mau gue nyebutin nama mereka gitu kan. Siap. Hidup Semarang. Surabaya. Buat Surabaya. Ini kebetulan ada Agung nih kan anak label nih ya, promotion apa segala macam, dia juga manajemen artis gitu ya. Bang, kalau misalnya sekarang lu ada di jalur bukan label gitu ya, kalau dulu kan label lu gede-gede banget tuh, wah kita sifu sama Universal, sama Warner, sama EMI segala macam. Nah sekarang kan lu independen kan, lu indie kan, tidak bergabung dengan label gitu kan. Nah, ada perbedaan gak sih Bang? Zaman dulu lu kalau misalnya ini produksi udah ditanggung sama label, promosi udah ditanggung sama label, bahkan job-job juga banyak dicariin sama label. Nah, sekarang tuh
gimana pendapat lu ketika lu sekarang sudah menjadi indie, terus produksinya gimana, promosinya kayak gimana, udah gimana jalannya? Pendapat lu gimana, Bang? Kalau dengan keadaan gue masuk sekarang, dengan keadaan elemen ini indie, terus terang secara teknisnya gue nggak tahu. Tapi yang megang elemen itu dua anak nih, kalau nggak Arya sama Lucky. Tapi lebih dari itu gue nggak tahu teknisnya gimana gitu, teknisnya nggak tahu. Cuman beda sih Mas, waktu jam bareng sama label tuh beda soalnya. Kan waktu bareng label tuh semua udah beres aja saat itu ya dulu ya. Semua udah beres aja tuh. Udah kita tinggal bawa badan aja, mau kemana gitu, ngerjain apa gitu kan. Rekaman segala macam. Kalau sekarang tuh lebih detail sih sebenarnya, lebih detail. Kalau pas indie ini elemen lebih detail. Lebih diomongin dulu, harus ya teknisnya lumayan lebih ribet dibanding bareng sama label dulu. Oke. Ya karena juga kan mereka juga ada keluarga masing-masing ya. Kalau dulu kan masih pada bujangan tuh, ya kan. Kalau sekarang kan udah ada keluarga masing-masing, kecuali Didi ya. Ini sekalian promo Didi nih, Didi masih jomblo, dia nyari istri, silakan tuh. Oh gitu. Udah banyak tuh konten di Melani yang disuruh balik lagi sama mantan pacar lah segala macam aja Didi. Harusnya tadi Oke, Mas Bang. gandeng dia ke sini. Iya dong, kalah nanti Dia Bang nggak sama main Didi. TikTok, dia nggak main TikTok. Ya sekarang pertanyaannya kenapa lu main TikTok? Kenapa main TikTok? Om Ibang ya? Iya. Anak elemen yang suka live itu cuman lu doang nih, yang gue tahu nih. Yang Tapi lain Mas cuman Ferdi juga udah posting. mulai loh, Mas. Iya Kemarin tapi Mas Ferdi yang sebelum dulu. tapi pertamanya kan si Ibang nih yang main live segala macam gitu kan, ada di Betul. room komal segala macam. Kenapa lu memilih TikTok sementara teman-teman yang lain tuh enggak gitu? Itu kan simpel Mas, dia cari peluang juga dong, masih banyak yang muda-muda. Nah, kalau misalnya secara personal branding Ibang ini bisa mengangkat dia sendiri dan elemennya, kenapa yang lain gak ikut-ikutan gitu kan? Padahal ini platform yang seru banget nih menurut gua. Karena yang lain udah punya keluarga kali Mas. Emang Ibang gak punya keluarga? Punya dia. Berarti artinya TikTok hanya untuk orang Nggak yang gitu jomblo. juga. Gitu. Nggak gitu juga. Mas Ibang, ini aku bantu ada pertanyaan ya dari audiens di bawah Ya. nih, Mas Morsas dari Kembang Tulip. Kenapa nggak ngambil nuansa elemen Bang Ibang, tapi dengan beda genre? Kayaknya pertanyaannya ke skip tadi. Nuansa elemen beda genre. Oh, maksudnya dengan ada yang baru gitu. Tetap nuansanya elemen tapi genrenya mungkin berubah gitu. Kayak gitu. Menyambung pertanyaan gua tadi yang Ya itu kalau genre itu ya lebih ke teknis lagi, itu sebenarnya lebih ke isian gitarnya, lebih sound gitarnya, itu kita masih bisa terima maksudnya. Kalau untuk teknisnya masih bisa terima, isian bassnya, drumnya itu masih bisa terima gitu loh. Tapi kalau untuk lagunya, materinya kita ngikut-ngikut gaya zaman sekarang kayaknya nggak mungkin gitu. Karena itu Mungkin yang ada belum di kali, Bang. olok-olokan, Apakah yang nggak ada- mungkin? yang ada diolok-olok sama wartawan yang ada. Bang, apakah itu tidak mungkin atau masih belum nih? Tidak akan pernah Ngeliat atau industri belum? sekarang kayaknya nggak akan Mas, Oke, kayaknya nggak akan. nice. Kayaknya nggak akan. Menurut gue pribadi nggak akan. Oke, nice. Dan gue yakin mungkin bukan anak lain, tapi gue yakin Ferdi nggak akan. Walaupun Itu sih. Ferdi merilis project anaknya sendiri itu juga kekinian ya. Ya itu kan dikondisikan dengan konsep anaknya. Tiga tahir Oke, itu. oke. Siap. Kan? Aman. Untuk elemennya nggak mungkin Mas. Oke. Nice. Artinya tetap teguh dengan pendiriannya bahwa musik elemen ya kayak gini. Dari zaman dulu sampai sekarang ya lu harus menikmati musik elemen ya akan terasa sama gitu dengan yang lama Coba, gitu. nggak usah ke elemen dulu, ke bandnya dia dulu yang satu Om. Mm-mm. Nggak ngikut kan, nggak ngikut
Enggak. kekinian kan. Enggak. Iya, apalagi ke Elemen. Nggak mungkin. Menurutku loh Iya. ya. Maksudnya Iya, menurutku iya, iya. Benar. Setuju gua. Lanjut. Agung, mungkin ada pertanyaan, Gung? Sebagai orang penting di industri musik Indonesia yang memegang banyak idol zaman dulu. Oh ini gokil nih, gokil. Lu tahu idol itu di bawah dia semuanya. Idol yang semua itu yang terkenal sekarang itu di bawahnya dia, di bawah tangan dia dulu. Oh, enggak lah. Bapak manajer Lalu ke kompetisi. rumah Kang Ferdi Mm-mm. bareng sama Lila yang interview Sing with itu tuh apa yang interview tuh di program All You Can Sing. All you can sing. All You Can Sing. Ah, Oh, kalau yang interview all you can hear, tapi All kalau You Can misalnya Hear, All You Can Hear. all you can hear. Oke, akhirnya banyak ngobrol juga sih. Nah, terus yang menarik tuh adalah kalau dari sisi bandnya Bang Ibang itu warna musiknya tuh dari dulu sampai zaman sekarang sudah berbangkotan nih. Sorry ya Bang ya, gue bilang bangkotan nih, maksudnya udah uzur gitu. Memang bangkotan. Tetap maksudnya jujurnya tetap kejaga gitu. Gue pun ngobrol sama Kang Ferdi, Kang, dan maksudnya suara lu sama suara lu yang dulu gitu ya, terus karakter gitar dan lain-lain tuh masih tetap terjaga gitu. Itu sih yang gue salut sih ya dari bandnya Om Ibang gitu. Dari segi promosinya santai, tapi ada satu hal sih Om Jule yang gua masuk ke obrolan Om Fer itu sudah established tapi mau tetap bergaul. Elemen Om Ferdi itu dan keren, dan bisa deh. Mantap. Ya. Ferdinya yang bergaul, yang lainnya nggak pernah kelihatan tuh. Ferdinya yang bergaul, Ibang kemana, Arya kemana gitu, Lucky kemana, Fajar apa lagi gitu kan. Sampai ada omongan, gua mah anak-anak di depan, gue jalan mau ke depan tuh lama banget. Tuh sana tuh gaul sana gitu. Tuh gimana bang? Sementara vokalis lu itu gaulnya kemana-mana, dia circle-nya kesana kemari, bikin project segala macam, bikin podcast, dia bikin program-program di Ucup gitu. Nah yang lainnya pada kemana nih bang? Gue rasa dia Ferdi itu passionnya paling besar di antara anak lain. Yeah. Dengan gaya dia gitu. Adit juga kemana-mana loh Adit itu. Adit. Gue juga lagi ngerayu lo coba deh live TikTok coba ayo. Gue lagi rayu dia tuh untuk dengan gaya konsep gitarnya dia gelah apalah gitu kan. Yang punya TikTok tuh cuman Ferdi, Lucky sama Arya sama gue. Termasuk manajer lu, Didi Rory itu rajin banget kan? Oh, Rory ya. Manajer 1000 Ya, band. Rory. Dia kalau Rory kalau live gitu dia jualan band lagu-lagu bandnya gitu. Betul, dia joget-joget. Dia nyanyi lagunya lagu apa Om, Betul, dia nyanyiin Elemen. aja. Tapi bagus sih bener gue manajer kayak gitu ya. Bener. Bagus tuh manajer kayak gitu. Mempromosiin bandnya dia aja. Iya. Itu ada pertanyaan lagi, Bang. Kalau Didi Riyadi ke politik, setuju nggak sih personel Elemen? Itu katanya ada yang nanya tuh, kalau Didi Riyadi ke politik, setuju nggak sih personel Elemen? Politik nih Bang. Si Didi. Setuju aja sih, kan tetap jadwalnya bisa Didi tuh profesional banget ya. Iya. Didi tuh profesional banget, jadi begitu emang jadwalnya sama Elemen ada urusan lain, kalah dari urusan lain tuh. Gak khawatir kita gitu, santai aja sih. Karena dia Masih cinta komitmen ya? kok. Oke. Masih cinta, Nice. gak kemana-mana dia. Oke, kembali ke TikTok nih Mas Ibang. Di TikTok itu apa sih yang lu lakukan? Apakah lu kayak host-host yang lain nyanyi, sekalian promosiin materi Elemen dan proyekan Atau lu, solo gitar? lu Atau solo bass? solo bass, atau lu personal blending yang kayak lu cuman ngajakin fans-fans lu untuk ngobrol gitu, berinteraksi sama mereka setiap hari begitu. Apa yang lo lakukan di TikTok Bang? Iya, apa yang lu lakukan? Gue kan main di TikTok ini baru ya, bulan puasa kemarin udah mau lebaran gitulah, seminggu mau lebaran sampai 2 minggu gitu.
Nah, itu apa yang lu lakukan? Ya pertama kan Joget-joget. ngikut aja sama teman. Edan joget-joget. Pertama ngikut komal aja, ngikut komal teman gitu kan, ngikut komal teman gitu, ngobrol-ngobrol masih sama circle kita gitu teman-teman. Lama-lama seru juga buka ini nih, buka room gitu kan. Sebenarnya sih masih belum ke konsep, masih nyantai aja gitu. Mas have fun aja, awalnya sih have fun aja. Kalau ada yang bisa nyanyi ya silakan gitu, kalau enggak pun ya kita ngobrol gitu. Walaupun sekarang gue udah mulai nyanyi loh, basisnya Fagetos juga udah mulai nyanyi. Asik. Nanti 2025 kita jadi vokalis gitu. Banyak guru di sini, ada Faris tuh, banyak guru, ada Vin kan, gue bisa belajar nyanyi mereka. Ini mah ngeledek namanya sama gue. Oke, lu nyanyi lagu Elemen, lagu proyekan lu atau lu cover-cover juga? Cover aja, gaya-gayaan kayak host lain lah. Nah, waktu lu cover lagu teman-teman kita, saudara-saudara kita musisi juga, apakah lu sama ada beberapa musisi nih gue denger nih, dia mengcover event itu di TikTok, tapi penghasilan dia dari TikTok itu, misalnya dia bawa 3 lagu Dewa, lagu Elemen itu, sebagian kecil dari apa yang dia dapat dari TikTok itu dia share ke manajemennya band-band yang di cover itu. Kayaknya Enggak begitu gue. Enggak. Itu kayaknya udah urusannya ke TikTok resminya kayaknya sih. Kayaknya ya. Kalau mengcover itu gimana menurut Kang Agung? Kalau kita cover nih misalnya gua nih cover nih lagunya si Tasya nih yang kemarin itu. Kira-kira agregatornya itu ngambil semua. Ngambil semua. Ya? Oke. Semua. Tapi berarti, ada juga beberapa yang membagi, misalnya ada yang 60 70. Betul. 60 40, 70 30, 80 20, 90 10, tapi ada juga kebanyakannya sekarang orang mengambil klaimnya 100%. Jadi walaupun kamu terkenal dengan lagu si A, tapi ya secara ininya tetap diklaim sama platform itu ke penyanyi aslinya. Event itu live gitu loh Mas. Karena kan konsepnya kan benar-benar kayak karaokean, ya kan? Ini kan kayak karaokean gitu. Kalau karaokean kan kita jelas-jelas pemilik karaoke-nya dibayar Mas gitu kan. Tapi kalau di sini secara live itu kita mengcover mereka itu kan mungkin tidak kedetek atau seperti apa kan? Iya, mungkin platformnya ini membayar pro rata mungkin kepada lembaga kolektif gitu. Nggak mungkin juga kan kalau misalnya mereka membiarkan aja dan tidak memberikan sesuatu kepada manajemen kolektif untuk lagu-lagu Indonesia. Kalau nggak nanti akan diprotes banyak orang gitu, dan kita nggak bisa nyanyi lagi. Gua nggak bisa share muterin lagu-lagu lagi kan. Betul. Seharusnya memang ada tuh udah dari platformnya untuk memberikan royalti kepada. Udah di handle ya Mas Jule. Udah di handle tuh kayaknya. Udah di handle, nggak mungkin nggak. Makanya ribut. Kalau enggak ribut nih, maksudnya iya. Pasti ribut lah kalau misalnya nggak ada yang handle untuk pembayaran seperti itu. Tapi pembayarannya sistemnya seperti apa gue nggak ngerti ya. Tapi kalau Meta kan tetangga sebelah kan itu pasti diblok semuanya. Kalau lu pakai lagu apapun gitu, betul, yang bukan sound dari dia pasti diblok sama dia udah. Kena copyright. Jangankan nyanyi ya, lu mendengarkan lagu aja di sebelah gitu sambil live gitu, silent, di mute, pasti di mute di sebelah. Kalau di kita kan enggak, gitu. Berarti lu ada cover, ada membawakan band lagu materi dari Elemen sendiri dan proyekan lu Mas ya, setiap konten live-nya lu. Proyekan belum. Elemen palingan ya. Tapi jarang nyanyi gitu lah. Lebih ke tamu-tamu yang naik aja gue suruh nyanyi. Dan lu terima open request juga pada saat live? Iya. Ibang nyanyi hebat. Gua request dong. Gua request ada dong. Yang mau request nggak kira-kira dengan Ada. Gua request The Beatles, Here, There and Everywhere misalnya. Here, There and Everywhere gitu. Susah kan lu?
Ya, kalau misalnya bisa, kalau nggak bisa setelin aja. Oke. Yang kayak Nah, udah. Gas banget. tuh ada yang bilang nih mau gitu kan. Kira-kira mau request lagu apa ini yang mau dibawakan oleh Bang Ibeng? Bang Ibang. Aduh jangan nyanyi deh, yang malu gue tuh sama Faris. Kalau mau request sama Faris aja tuh. Ada Malu request ah. dangdut tuh. Udah denger belum Ibang nyanyi dangdut? Oh, berarti lu dangdut juga Mas pada saat live? Kagak, enak aja dangdut, nggak bisa gue, susah itu dangdut. Paling susah itu nyanyi dangdut buat gue. Pertama kali. Ampun gue. Boleh dong kita denger satu lagu aja yang lu bener-bener. Lu jangan gitu, disesuaikan. jangan dangdut juga. Walaupun Bukan, mukanya bukan. Ibang kayak dangdut ya, tapi Enggak, jangan ini- juga. ini Dia kan gua anak-anak, bacain ya. dia anak Tuh. British, Dari- dia anak British. dari lu Anak British lagi. Bentar, sorry kalau salah penyebutan nama ya karena mata gua sedikit siwar faktor usia guys. Kenapa Lu- enggak? Lutfi Cep. Guys, kenapa enggak lagu karyanya saja yang Betul, Peri boleh Karena dong kita Cinta? dengar suaranya Mas Ibang. Lagu apa? Peri Karena Cinta kan lagu karyanya Betul. Bang. Boleh nih kita dengarkan. Versinya Ih, abang nggak aja pernah lah. Iya Nggak betul. pernah dinyanyiin itu. Oke, atau lagu elemen yang mana yang lu mau bawain Elemen tuh rahasia hati. hari ini? Asik. Jangan elemen deh, elemen tuh udah Oke. Ferdi aja yang nyanyi udah. Oke, berarti lagu apa nih yang bisa lu dengan berkenan lu bawain saat ini? Genre di saat lu reguleran dulunya. Senangnya apa gitu kan? Nih ini aja nih pakai ini nih. Lu bawain lagu ini Bang. Waduh, ini. Nih. Lagu barat tuh katanya, Metallica. lagu barat. Iya dong. Oh, ya, Album siap. Kelemola. Metallica. gitu. Master of Puppet gitu. Lu ampun deh, gue nggak nyanyi dulu, ampun malu gue. Ini penyanyi semua di sini tuh, aduh, suruh nyanyi. Ayo guys, ketik Iyalah. nyanyi. Janganlah. Memang ada orang yang ditakdirkan untuk pede untuk bernyanyi, ada orang yang tidak pede untuk bernyanyi. Walaupun sebenarnya suara Ibang itu nggak jelek-jelek banget. Ibang kan juga sering main jadi backing vokal kan Bang? Tuh, kata Mas Badai gugur bunga aja. Anjing, mana badai? Itu komen tuh. Gugur bunga aja. Susah bro, gugur Iya, bunga Mas. tuh susah. Iya, Mas Badai. Kakak Badai, Enak welcome. nyanyi lagu itu. Kalau nggak Indonesia Badai Raya aja suruh kali. nyanyi tuh badai. Enggak, hari ini harinya lu Mas. Atau lu cover bass deh, cover bass kayak biasa atau Iya main bass. Kalau badai itu percaya diri, pianis yang menyanyi sekarang. Bener kan? Bener gak sih? Kalau badai kan pianis, dulu kan di belakang gitu. Nah sekarang dia nyanyi, bener dia jadi seorang penyanyi. Badai udah Jangan pede, sampai- nah Ibang belum. Jangan sampai gue main bass nih. Ya betul. Gue belum. Nah, jangan sampai gue lagu main bass yang nih. buat Mimi katanya tuh dari Lutfi Kemali nih. Lagu yang buat Mimi katanya. Lagu buat Mimi. Ayo Mas Ibang. Dari Lutfi, sorry. Mata gue siwar ya. Jadi nggak begitu. Ya bener bang. Jatah nyanyi itu bukan hanya vokalis doang gitu. Ya. Basis. Rata-rata lu Sting itu basis, tapi suaranya bagus. Ayo. Gak usah jauh-jauh lah. Kan basis, Jikustik nyanyi. pemain bass. Itu- Bagus Sting. juga nyanyi. Iya. Bagus Sting juga itu nyanyi. Ica basis, Peter Cetera. nyanyi. Peter Cetera pemain bass dari Chicago, dia nyanyi lagunya hits. Krisya Siapa juga tahu bisa. basis terbaik Asia Tenggara Loh, dia nyanyi. gimana? Lu tahu Eric Almarhum. Sukamti? Eric Sukamti vokalis dan main bassis. Ayo. Basis. Level 42. Level 42 dia juga iya. yang main. Ingat Mas Ibang. Blink tahun ini- 182. Nah, betul. bassis juga Aduh ampun vokalisnya. mas, itu Ayo. makan senior Ingat, semua, Mas. jago-jago. Aduh Bang ampun Ibang. dah. Ingat, kita Oh, prediksi belum lah, tahun belum lah 2024 masih. adalah tahun lu sebagai basis dan lu sebagai vokalis. Benar. Setuju guys? Bondan nyanyi loh. Padahal lebih muda dari lu, Bondan. Bondan nyanyi. Bondan nyanyi. Justru proyekannya itu gue nyanyi sambil main bass nanti. Lah, Gitu. itu dia. Oh, Boleh gitu. dong di spill Nah, di di sini sini, suara Di masnya. sini gue latihan mental dulu, benerin dulu nyanyinya, belajar dulu, belajar nyanyi gitu loh. Ayo dong di Itu spill maksudnya. satu lagu aja. Kalau sekarang suruh nyanyi, aduh, nggak PD-nya belum ada. Main bass aja deh, main bass. Tapi bukan lagu elemen, main bass gitu. Solo bass. Rahasia hati tuh udah Ferdi aja yang nyanyi, udah ampun deh gue. Solo bass gitu. Solo bass Paul McCartney gitu, Gini. Sting gitu. Tuh ada yang ketik apa lagunya Badai. Mana badai? Lagu Badai katanya.
Ayo, nggak ngerti dia. Nggak ngerti dia. Jadilah. Badai Romantic Project. Nyanyi. Kita tampilkan guys. Mas Ibang lebih legend. Nah, si Bang Legend. Bisa aja badai lo. Apa sih Mi? Tapi kalau legend-legendan Ibang tuh lebih dulu dari Badai loh secara rilisan ya. Ibang itu 99. Iya. Kalau Badai itu 2006 2007 dia kalau nggak 2004 ya kalau nggak salah 2004 kalau nggak salah 2004 2005 lah. Duluan Ibang loh, legend lu Bang. Kak Badai aja ngakuin tuh, Mas Ibang tua, lebih legend. tua. Badai itu 2004. 2004 tuh. 2004 ya. 2004. 2004 ya badai. Berarti bedanya 5 tahun senior lu daripada Badai. Harusnya lu lebih pede nyanyi. Badai Iya aja dong. nyanyi sekarang. Wih gila Tuh. Badai kemana-mana sekarang. Gokil Badai. Lagu yang biasanya aja keren tahu. Ayo dong. Let's go. Pasti udah. Apa Gas. sih itu? Mi, lo ngomporin aja Mi. Justru itu. Mereka kepengen fan ininya, superstarnya bernyanyi. Ya, tuh di Beatles tuh kata Tama itu, The Beatles. Enggak. Sebenarnya ngikutin konsep interviewnya aja sebagai Bang Elemen. Jadi kalau nggak nyanyi nggak apa-apa harusnya. Oh iya. Ini harusnya yang punya Bener nggak sih? iya bener, yang punya room kan harusnya ini ya. Oh, Bang, lu nanti interview ya, cuman jawab-jawab doang, nggak disuruh nyanyi. Nah, kalau dealnya memang nggak suruh nyanyi, emang nggak suruh nyanyi. Berarti salahnya Vin nih. Lu harusnya Tapi ngomong, kita Bang, biasa. nanti nyanyi ya satu lagu gitu. Nanti gue nyanyinya nanti masuk ke room Bang Vin aja nanti. Ah, iya, Tapi iya, biasanya iya, kita iya, di podcast kita ini baik dia gitaris kayak basis gitu biasanya nyanyi kok 1-2 lagu sekalian promosiin lagunya dia gitu loh. Jangan mau dia peres Bang, nggak ada kok gitu. Udah Bang nggak usah nyanyi. Bang. Jangan. Ya udah, oke. Oh, Lanjut. masuk jebakannya katanya tuh. Jebakan. Nggak ada yang jebak. Jadi mau nyanyi apa enggak Bang? Mau nyanyi apa enggak? Udah prepare itu udah minum air putih kok. Enggak, I'm sorry tapi enggak, gue nggak mau nyanyi. Oh, iya. Sorry. Malu gue nggak pede. Guys, kalian kalau mau dengar suara emasnya dari Bang Ibeng, kalian masuk follow akunnya dia. Dia akan nyanyi dan lu live itu setiap hari apa dan jam berapa sampai jam berapa, Bang? Random Tuh, sih. dibilangin sama Badai, roomnya Bang Vin biasanya di dancer yang masuk. Setiap hari ya. Randomnya itu Nggak jam tentu. berapa? Jadi mereka ini kan pengen tahu nih gitu kan, pengen Random. Jadi live Yang gue tuh jawabnya random orang-orang. semau gue aja. Setiap hari live dia. Tiap hari ya live ya. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam. Itu ada yang Pasti bilang nyanyi tuh ya, biasanya Bang, nyanyi ya? 10 album katanya. Terus pulang album. Dan pasti nyanyi itu ya Bang ya. album 100 lagu dong 10 album mah. Coba gitu, coba misalnya Vin gitu yang punya room, Bang nyanyi Bang, Paus nih, Singa nih misalnya, bener Paus Purba, misalnya. Nyanyi Bang, bener Bang. Kalau lu disuruh nyanyi sama Vin gitu, Paus dulu dong. Enggak, kita tunggu ini proyekannya dan dipromosiin di sini juga. Nanti kita Di kasih. TikTok gitu ya. Kita Betul. dikasih slot lah ya buat nyanyi Betul, nanti proyekan betul, yang lain. Gua betul. tunggu loh Bang. Betul itu. Ah cek sound lagi. Bener. Itu dia bilang cek Suruh sound cek sound. dong. Ya, Mas Cek Lutfi tuh. sound. Lutfi. Pengen denger soundnya katanya tadi. Oh, Mas Luffy itu vokalis dia. Lutfi. Lutfi mana? Itu yang dibawa Tiger. itu. Tuh kan Bang Ibang jarang Bukan, nyanyi bukan. kalau live juga tuh. Bener. Bang Ibang jarang nyanyi. Tapi nyinden katanya. Oh kalau live juga saya salah baca. Ibang bacain kodam. Keluarkan Ya, suara masnya ada. kadang-kadang. Benar. Nah, Alah, Tama, lagi debat apaan nih. sih ngomporin lagi. Udah. Sering Gini. banget malah.
ini di luar musik tapi ada kaitannya dengan perform. Lu sebagai member atau basis dari Elemen, riders lu itu apa sih yang konsisten dan apa yang berbeda dengan yang lain? Riders mah Riders band ya, masa ada personel? Kayak makanan request mungkin atau minuman atau seperti apa? Nggak ada. Gue pribadi nggak ada. Anak-anak pun nggak ada. Rock and roll ya. Biasanya band-band lama tuh malah nggak terlalu banyak mikir ya. Yang penting ada air mineral gitu. Yang penting di panggung tuh ada air putih aja. Di panggung ada air putih satu-satu gitu. Beda handuk sama kalau misalnya. Riders. Ya. Iya. Kan kayak ada Om Jule beda sama Riders apa? Om Jule suka tengah-tengah kalau ngobrol. Enggak, betul. beda sama Maman. Riders yang anak-anak baru gitu. Sorry ya gua katakan. Jadi Sorry aku. kalau masalah teknis produksi emang Ridersnya emang harus ya. Tapi kalau misalnya yang Riders yang untuk backstage atau segala macam atau di room apa segala macam tuh nggak. Kalau band-band lama tuh udah biasa-biasa aja. Gue Gigi aja yang lu mau apa, karena waktu itu gue di IO ya, lu mau apa, gue bilangin sama anak-anak Gigi, yang penting air putih aja, paling kalau lu sediain buah sama handuk doang gitu, nggak ribet kok band-band lama itu, band lama tuh nggak ribet beneran, yang baru tuh yang ribet-ribet. Gue kasih sampel nih, pada saat gue bantu Irang Arkad, Rizky gitu, gue buat proyekan sama Boimnya serius itu, kita itu ada satu request itu kayak mereka itu minta satu teh yang bener-bener di dalam tempatnya itu tanah liat ya, yang apa nama istilah teko termasuk kopi yang tidak sasetan gitu loh. Kalau Mas Ibang gimana? Gimana bang? Lu misalnya tukang pijet misalnya ada gitu, tukang ada loh yang di Jogja itu. Yang di Jogja itu ada. Justru Itu Riders yang di hindarin. Jogja ada tuh. Mas Jule itu jangan di sini dah. Oke, sorry. Gue bilang kan di Jogja. Nggak ada yang spesifik, nggak ada. Udah gitu kalau misalnya kita itu di daerah Jawa Timur itu khususnya itu kita minta kayak satu brand rokok itu yang emang dari sana itu kayak Sehat Tentram gitu. Lu nggak ya Mas ya? Lu apa aja ya berarti ya? Gak tentram dan apa? Aneh banget. Gue harus beli ke Jombang dulu tuh kalau diminta disediain Tapi itu. bener, gue jalanin itu, kita jalanin itu loh. Kalau daerah-daerah emang daerah yang memang produksi yang mereka di sana gitu loh. Terus gini aja. Parah. Om Bad. Paling gue bisa nebak loh kayaknya, Mas Ibang. Ini paling ini ya mintanya Spider-Man ya. Bener nggak? Masih suka koleksi Spider-Man nggak? Oh Spider-Man tuh nggak bisa. Kok tahu sih? Lo tahu. Ini salah satu fansnya lu. Makanya Anak Marvel waktu juga. gua sebutin nama lu kemarin Anak itu Marvel ya. Gue seneng banget nih gitu. Ganti aja Aneh nama. ya. Semua anak Ya, elemen dulu- kalau keliling jadi dulu itu nyarinya kalau- elektronik, dia nyarinya Spider-Man guys. Serius. Iya benar. Jadi suka action figure juga ya, Bang? Tapi Ganti Spider-Man nama lah, aja, berarti. nggak yang lain. Oke. Parker berarti ganti nama Ibang Parker. Mantap nih. Anak Marvel nih, Ibang Marvel. Wih. Tuh lihat tuh pada itu nyaut tuh, tapi emang pijet penting sih, iya memang. Ah. Badai, ngana nih bagaimana ini? Jangan gitu Badai. Jangan disepil di sini Badai. Jangan di Gadget yang typing di penting-penting komen. Jangan, nanti takut Mas Jule langsung WhatsApp, bagusnya di mana ya? Iya, kolam cetek yang mana yang bagus, Bung? Yoi, wih, oke. Gaya pijitnya beda ya. Petik mangga. Badai mah enak. Di Kotwis banyak. Badai mah enak di Kotwis banyak. Wah bahaya tuh. Oke, kayak makanan misalnya makanan, Refleksi lu ada yang lu nggak suka gitu loh, ada yang lu boleh gitu, apa lu sikat semuanya, apa aja jenis makanannya lu sikat? Anak rock and roll masa alergi.
Kalau pribadi nggak ada spesifik. Anak-anak pun juga nggak ada yang spesifik. Nggak ada yang, jadi semua disikat lah. Gitu. Nah, Kasih makanan semua disikat. guys, jadi kalau kalian itu mengundang elemen itu, ini sangat friendly banget ya untuk ridersnya guys. Jadi kalau ada acara gathering atau apapun itu acara yang kalian mau buat itu undanglah elemen gitu loh. 10%. Das. Bang Ibang. Selalu. Bang, Nggak ribet gua mau nanya nih, apa namanya, kalau kayak band-band yang lain, apalagi elemen ini kan kita tahu salah satu band legend juga kan, yang lahirnya di era tahun 90-an, kan 99 ya kalau nggak salah. Nah, itu kan ada biasanya satu perusahaan alat musik nih, contoh abang ini kan lebih memegang main bass gitu kan. Pernah nggak di endorse ataupun ya kayak endorse gitulah. Contohnya aja kayak Kapten ya, kemarin Pupun itu sempat di endorse salah satu gitar buat anak bangsa juga, nah gitu. Pernah nggak nerima kayak gitu? Gimana? Kalau basis jarang ya. Kalau gue jarang sih. Dulu sempet temen tapi nggak lama gitu loh. Karena gue nggak suka produknya, maaf gitu ya. Maksudnya secara teknis dimainin gue nggak suka, nggak nyaman. Jadi sebentar. Kalau Bass koleksi pakai apa sih, nggak ada endorsean. Tapi biasanya kan endorsean itu kan gitar ya, gitaris ya. Gitaris bass paling ada sering juga tuh. biasanya. Bass biasanya ada juga tuh. Ya. Lu pakai Itu ya. pakai apa sih Bang sekarang? Bass Koleksinya lo? ada berapa? Nah, Pakai Marcus Miller. 5 string. ada berapa koleksinya bassnya, Bang? Sekarang cuma ada 2. Cuma ada dua. Marcus Miller sama Fender aja. Dua apa? Cuman 20? dua-duanya itu lagi di 2 biji. Oh, 2 biji kira 20 Dua lu. item. Ya Ya, nantilah siapa tahu kalau biasanya misalnya 20 sebulan elemen bisa jadi 20 bassnya gitu kan. Oh iya benar. Aminin aja Bang. Aminin aja Bang. Ya siapa tahu Oke. kan beliau ini kan sekarang kan main TikTok kan, mungkin ya dengan iseng-isengnya Oh dia iya, solo benar-benar. solo Benar. main bass, Solo kan main tiba-tiba bass gitu. ada satu perusahaan Ya. bass yang tertarik dengan petikan bassnya beliau kan. Nah, benar nggak? Ya memang betul. rencananya juga gitu kan, nyanyi sambil main bass. Iya. Mungkin bisa juga di TikTok kan dijadi host gitu. Bisa dong. Nyanyi Bisa. sambil main bass. Bisa dong. Nah, Oke. pertanyaan Nanti tuh yang bagus tuh. bantuin. Dari Lutfi, Bang, lu lebih enak pegang 4 senar apa 5 senar, Bang? String atau 4 string? Kalau untuk elemen ya 5 senar Oh. dengan kebutuhan lagunya lebih asik 5 senar. Lebih asik Kalau di proyekan lo 4. 4 senar ya, oke. Bang Ibeng, jawab dengan cepat ya. Gue sebutin namanya, lu apa yang ada di pikiran lu? Lu jawab dengan cepat ya. Kita mulai dari sekarang. Ferdi Taher, Vokalis elemen. Lucky, Vokalis juga. Vokalis elemen. Didi Riyadi, Driver elemen. Aktor. apa? Tor. Aktor. Fajar Putra, Keyboardis elemen. Arya Adit, Adik kakak. adik kakak. Ya. Iya, Arya Adit kan adik kakak. Ya namanya. betul. Oke, singkat banget ya jawabannya. Takut salah nih main aman nih guys. Guys, itu Bang Bade di bawah nanya. Bang Bade nanya tuh di bawah tuh. Gua mau nanya dong, katanya Mas Ibang basis idola dari luar siapa? Nah, Nah, itu biasanya kan Oh, iya. setiap band pasti ada Ada. apa, player favoritnya. Sebelum dijawab, gue naikin aja nih kakak gue yang satu ini, ya. Nah, boleh. Biar langsung bertanya. Bang Paris Mr. Big Indonesia, Kakak Bung, naik Kakak Bung, badai. Welcome. Selamat malam Kakak Bung. Halo, Badai. Mestinya tadi gue dibawa aja nggak apa-apa, tenang. Nggak apa-apa, nanya langsung toh, yuk.
Masih Bang, apa kabar? Baik, Badai. Sehat Mantap. ya. Sehat-sehat. Ini Salam kenal ya, Bang Badai ya, salam kenal. Iya. Badai salam kenal ya, Badai. Salam kenal. Bangga sekali Bung, saya salam bisa kenal Kakak Bung. satu room sama kamu. Saya bangga sekali, Badai. Siap, On siap, cam dong siap. Bang. On Jangan cam dong Bang. Lagi nggak pakai celana soalnya. Alamak. Lagi nggak pakai Lagi di kolam Dilihatnya di cetek. atas. Lagi di kolam cetek. Masa diliatin di bawah kan bahaya. Iya, gue mau nanya, ini kan Masih Bang ini kan lagu-lagunya luar biasa ya. Jadi gue salah satu penikmat lagu-lagu hitsnya Elemen yang mana Doi ini salah satu penciptanya juga gitu kan lagu-lagu hitsnya. Karena gitaris yang ngiringin gue solo tuh dulu pernah bantuin Elemen juga. Mario Masih Bang masih ingat Mario nggak? Mario Saskara. Mario Saskara masih. Iya. gitu. Bukan Jadi, masih kenal, emang kenal ya. Emang kenal ya? Iya. Iya. Nah itu gue mau nanya Masih Bang punya basis idola siapa dari luar? Karena kan biasanya kan basis kan dia tuh punya role model nih dalam bermain. Paling nggak usah sesuai dengan musik yang dimainkan di bandnya, tapi dia ada superhero-nya lah. Kira-kira nih siapa nih basisnya? Kalau gue boleh terus terang, nggak ada yang spesial kayaknya. Untuk gue sebut namanya gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya nggak yang ini Bukan nama terkenal. gue nggak gitu. Gue lebih ke ada si A ini oke mainnya si A nih, terus ada kayak ini deh, kayak Lenny Kravitz saat main bass. Nah, gue demen tuh dia. Oh oke. Lenny Kravitz waktu main bass. Nah, gue demen stylenya. Lebih pengen mempelajari touch-nya, tone-nya gitu loh. Oh, oke. Juga Billy Sheehan gue suka versi rocknya. Ya, maksudnya, ini udah jago lah, udah gitu loh. Nikmatin enak. Udah kayak, tapi maksud gue nggak ada yang idola yang nomor satu tuh nggak ada. Jadi gue lebih ke beberapa pemain bass gitu. Lebih gitu sih. Paul McCartney juga gue termasuk suka. Iya. Karena dulu emang awalnya main musik juga dari Beatles Night yang di Office Cafe zaman dulu tuh. Ada tuh Beatles Night-nya mungkin bisa dibilang sih Paul McCartney salah satu basis yang ngebuat gue pengen jadi main bass gitu awalnya. Kayak seru banget gitu main bass dia. Itu sih. Oke. Mantap. Oke, pertanyaan yang sama buat Badai nih. Kak Badai sebagai seorang pianis, siapakah pemain seruling idola kamu? Allahu Akbar. Gue lebih ke Boa Salosa sih. Biasa. Bosan loh. Boa Salosa si keyboardnya di lagu gue keren banget Boa Salosa. Ini benar-benar dijebak. Iya. Sama ini. Guys, kita udah sama sungguh-sungguh ya, fokus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ujung-ujungnya seruling ya. Lengkap aja jenis serulingnya apa. Orang kan apakah David Foster gitu kalau mikir kan, wah ini kayaknya David David Foster nih Foster karena udah dia pasti. seorang pianisnya. Heeh. Tapi ternyata pemain seruling idola. Memang terkadang keyboardis itu selalu nontonnya Mike Tyson sih, biar dia pukulan-pukulan nada. Dari seruling larinya ke petinju ya. Lanjut. Terima kasih Mas Ibang jawabannya. Makasih, Badai. Tahu nih ada Bang Bule sama bener. Iya. Tapi ini acaranya bagus loh, teman-teman. Udah kayak banyak Kakak Badai, Kakak Bung, Kakak Manis. Di TikTok nih belum ada nih yang mengulik tentang karya, tentang perjalanan karir. Ini bagus nih, gua mendukung lah cara. Aku boleh jujur Terima nggak kasih. Kak Badai? Jangan dong. Jangan dong
Kan kalian laki-laki sama-sama laki-laki, nggak usah lah. Jangan ditembak, Vin. Nggak usah. Ya udah, nanti kita dem-deman lah kakak badaiku, Ya Allah. manisku, gantengku. Ya Allah. Si Dian geleng-geleng kepala deh. Udah ngaco nih. Iya. Maaf ya Badai. Kamu idolaku kok. Aku sangat bangga kamu masuk di room ini. Betul. Pertama kali aku bisa berkenalan dengan Badai di Piano Man gitu. Sangat bangga gue. Tapi gue kalau Mas Ibang lagi live, gue kadang-kadang masuk juga. Oh Ya, gitu ya. di bawah gitu. Suka ya. Jarang nyanyi, jarang nyanyi. Iya. Nanti Nah, habis Mas. ini nih. Nanti habis podcast langsung dia buka live tuh nanti. Nyanyi dia. Ya mungkin Ibang nanti akan terinspirasi oleh Badai. Badai kan seorang pemain piano yang juga sekarang jadi seorang vokalis gitu. Mungkin Ibang nanti akan mengikuti jejaknya untuk pemain ketipung gitu ya. Gamelan lah, lebih asik ya soalnya. Cuma Mas Ibang mungkin lebih cocok ke layar lebar sih. Saat yang lain Jadi udah apa mau yang meninggalkan lebar? elemen dengan Karena dunia syuting. Malah nggak nyambung kok Malah layar baru lebar masuk. jadinya. Iya layar lebar Mas, karena Mas Ibang ini mengingatkan gue ke aktor namanya Faruk Averu. Wah edan baru Avero. Iya. Siap. Terima kasih Badai. Dan kayak banyak kakak manis. Sama-sama, brother. Ada Mas Badai. Aku jadi blank sekarang. Udah. Ayo. Ya, balik lagi ke laptop. Oke. Paling ini deh, gue butuh closing statement nih dari seorang Mas Ibang. Mas Ibang, apa sih pesan moral buat anak-anak Gen Z yang mau masuk ke industri? Yang lagi nonton di bawah ini banyak juga loh Gen Z Mas Ibang. Kayak tadi. Jangan lupa main suling yang bagus. Bermainlah suling dengan bagus. Iya. Tapi kalau Ini bisa gara-gara main Bang Badai suling ini. tuh keren ya. Gue jadi seruling. Gue apa ya? Intinya kalau yang mau, intinya gini deh, anak-anak muda sekarang, anak-anak Gen Z, kalau mau bikin musik, bikin lagu, bikinlah. Sebaik mungkin lah. Sesuai dengan hatinya pribadi atau memang dia mengikuti tren yang ada? Menurut lo tuh? Kalau untuk awal-awal ya, menurut gue ya, kalau untuk awal-awal kayaknya lebih ke pribadi lah. Apalah yang kalian punya di kepala kalian tuh. Idealisnya ya. Kan? Iyalah. Untuk baru mulai kita nggak usah ngikutin pasar, kita diri kita sendiri dulu aja gitu loh. Bener nggak sih? Ya. Nanti dari situ kan kelihatan karakter kitanya, semuanya kelihatan tuh, karakter vokalnya, karakter musiknya, pasti kelihatan pada akhirnya. Ya. Gitu aja sih. Bermain dengan hati dulu Dan ya Bang sering-sering ya. latihan lah, sering-sering latihan tuh paling penting tuh, latihan tuh paling penting tuh loh, latihan itu. Oke. Baik bersama-sama maupun Yeay, sendiri. nice. Buat dari rekan-rekan di sini ada mungkin yang mau last words yang mau disampaikan, host? Monggo, sekalian kita closing. Gue sih berharap Mas Ibang itu tetap dan semakin solid dengan elemen, dan kalaupun ada proyek-proyek barunya itu tetaplah berkarya Mas, karena kalau kata SID itu tetaplah melegenda gitu, jangan sampai terhenti, karena jarang sekali musisi di era-era 2000 kesini-sini itu yang bisa awet kayak lu seperti ini, dan kita merasa memiliki lu, Indonesia memiliki lu adalah suatu kebanggaan.
semoga apapun yang lu hasilkan di kemudian hari itu disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Thank you Bang Vin. Dari Kang Faris ada last words for our guest. Gue sih cuma nuntut janjinya aja buat rilis lagu gua nanti. Bevaris, suaranya gak kedengeran Bevaris. Di saya kedengeran. Cek. Nah, Kedengeran gue cuma nunggu janjinya aja nih buat lagu rilis gua nanti nih. Pernah nggak denger ya? Siap. Oke, sip, thank you. Oke, di noted ya. Oke, dari Mas Jule. Gimana Mas Jule? Tetap humble. Gue suka lu ada di platform ini karena dengan ada di platform ini itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman musisi yang lain untuk bergabung di platform ini. Dengan platform ini juga lu bisa menginspirasi anak-anak muda bahwa seorang pemain musik legend kayak lu nggak sombong gitu, humble, mau bersosialisasi dengan kita gitu dan sama orang-orang yang lain. Dan menjadi legenda itu penting, tapi bagi gua legenda harus menciptakan legenda yang lain. Jadi di masa-masa lu nanti mungkin udah tua nanti lu legend banget, tapi lu bisa melahirkan karya-karya bukan dari lu tapi dari orang-orang yang lu didik gitu. Lu legend yang harus melahirkan legend. Thank you Bang. Bangga dari Kang Agung. Salam seruling ya. Tetap eksis Kang Ibang di dunia musik. Terus jadi kakak-kakak senior di live TikTok. Tadi saya merhatiin sih, penikmatnya banyak lumayan nih. Ya, fansnya banyak juga nih, fanatismenya banyak. Di bawah saya tadi baca juga. Nah, untuk dari Kang Badai, gimana nih buat last words support? Kalau gue seneng lah, maksudnya gue termasuk orang yang menikmati Elemen sejak awal karena gue penikmat musik yang selalu ngikutin rilisan fisik pada saat itu. Dan yang paling penting gue seneng aja gitu ngelihat Mas Ibang bisa kembali ke Elemen dan jadi bertuju lagi gitu. Jadi keren sih menurut gue, itu contoh yang baik. Jadi ya mudah-mudahan bisa langgeng terus deh. Semoga aja. Badai juga ya, mudah-mudahan bisa bergabung lagi ya. Bisa bergabung lagi ya Mas Badai. Bergabung sama Ormas aja ntar. Lu ngedoain orang, gua ngedoain lu juga harusnya amin, bilang gitu dong, Dai. Amin gitu Mas. Ini Bang Badai nggak gabung di PSI. Persatuan Seruling Indonesia. Persatuan Seruling Indonesia. Sekarang sama Didi tuh PSI. Iya. Well, kita closing dulu nih. Thank you very much for coming semua rekan-rekan di sini, co-host dan host. Terima kasih banyak Mas Jule, Kang Faris, Kang Agung, Kak Badai, terutama our guest star Mas Ibang Elemen. Tetaplah berkarya, selalu sehat, diberikan Makasih undangannya. berkah. Ya, kita juga terima kasih ya udah ngasih kesempatan seperti ini, dan semua viewers kita. Makasih udah di atas gitu temenin Bang Jule. Mudah-mudahan segera rilis lagi single-single terbarunya ya. Kita tunggu ya karya-karyanya yang terbaik dari Mas Ibang dan Elemen. Amin. Oke. Dan satu lagi yang seperti biasa, salam musik Indonesia, jayalah musik Indonesia dan radio Indonesia dan media-media yang mensupport musisi Indonesia. Jayalah selalu dan selamanya tetap mengudara. Oke, salam seruling. Seruling sakti. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye Bye. semuanya. Assalamualaikum. Thank you semuanya. Waalaikumsalam.